Semua orang punya titik awal. Ada yang memulainya dari bangku empuk di ruang ber-AC, ada juga yang memulainya dari lumpur sawah, kaki telanjang, dan perut yang lapar. Kisah ini bukan tentang sebuah keberuntungan. Bukan pula tentang keajaiban yang datang secara tiba-tiba. Ini cerita tentang perjuangan. Tentang jatuh bangun, lapar, gagal, dikhianati, tapi tetap berdiri lagi. Ayo langsung saja kita ke kisahnya. Dilarang suami dan mertua masuk di acara peresmian toko barunya. Mereka tak tahu kalau aku orang pertama di balik berdirinya usaha suamiku. Dinda duduk di meja kerjanya, di sudut kamar yang hampir selalu gelap karena hanya disinari cahaya dari layar komputer. Seperti biasa, setiap pagi dimulai dengan berdebat tentang apakah ia ingin melanjutkan pekerjaan atau hanya beristirahat sejenak. Namun, istirahat sejenak bukanlah sesuatu yang mudah baginya. Saat ia memejamkan mata, bayangan wajah Haris, suaminya, dan orang tua Haris, mertua yang seringkali memperlakukannya seperti angin lalu, selalu menghantui pikirannya. Haris adalah seorang pria tampan dengan karir yang sedang naik daun. Usahanya dalam membangun bisnis retail berhasil mendatangkan kesuksesan finansial, dan di luar, semuanya tampak sempurna. Namun, di dalam rumah, situasinya jauh berbeda. Haris tidak pernah mengerti mengapa Dinda lebih memilih bekerja di depan komputer daripada mengikuti kegiatan sosial yang sering ia ajak. Haris merasa malu karena Dinda yang terlalu tertutup dan tidak memiliki jaringan yang luas. Ia lebih suka berada di rumah, dengan pekerjaan yang seringkali dipandang sebelah mata oleh banyak orang, terutama oleh orang tua Haris. Mereka beranggapan bahwa pekerjaan Dinda tidak layak dipandang serius, bahkan menganggapnya hanya sebagai ibu rumah tangga yang gagal. Setiap kali mereka berkumpul, Dinda merasakan tatapan dingin dari mereka. Tak ada kata pengakuan, bahkan sekadar pujian. Mertua Dinda, ibu dan ayah Haris, selalu menggoda tentang kurangnya relasi Dinda. Bagaimana bisa kamu bergaul dengan orang-orang penting kalau hanya berdiam diri di rumah seperti itu? Kata ibu mertua, dengan senyum yang terasa menusuk. Ayah mertua menambahkannya, apa yang kamu capai itu tidak bisa dibanggakan. Kerja di depan komputer, itu bukan pekerjaan yang bisa dihargai. Dinda berusaha menjelaskan pekerjaannya sebagai investor yang sukses. Namun, mereka tidak pernah mendengarkan, tidak pernah memberi ruang untuk memahami apa yang Dinda lakukan. Mereka selalu menganggapnya sebagai wanita yang tidak tahu bagaimana cara berbicara dengan orang-orang yang tepat. Kamu harus keluar dan bertemu orang-orang penting. Itu cara untuk maju, kata ibu mertua dengan nada seolah-olah memberi petuah. Namun, Dinda tidak pernah mengeluh. Dia hanya tersenyum dan mencoba memahami bahwa mereka tidak akan pernah bisa melihat dunia yang ia jalani. Haris, suaminya, seharusnya mendukungnya. Namun, semakin hari, ia semakin jauh, semakin tidak peduli dengan Dinda. Ia lebih tertarik pada pergaulan bisnisnya, acara-acara penting yang selalu dihadiri dengan teman-teman dan kolega bisnis. Dinda merasa terkucilkan, hanya menjadi bayangan di belakang kesuksesan Haris, yang lebih sering dibanggakan oleh orang tuanya daripada oleh dirinya sendiri. Haris selalu ingin agar Dinda hadir di setiap pertemuan sosial, di acara-acara besar. Namun Dinda merasa tidak nyaman di sana. Ia lebih memilih bekerja di depan komputer, memikirkan peluang investasi dan bagaimana cara agar keuangannya terus berkembang. Baginya, itu adalah kepuasan yang tidak bisa didapatkan dari pergaulan atau pesta yang tidak pernah ia nikmati. Pekerjaan Dinda tidak bisa dipandang remeh. Dalam dunia investasi, ia berhasil meraih kesuksesan besar. Namun, bagi Haris dan mertua, itu semua tidak ada artinya. Haris sering berbicara tentang betapa suksesnya dirinya dalam dunia bisnis, tetapi ia tak pernah memahami bahwa tanpa pekerjaan Dinda, beberapa keputusan besar dalam bisnisnya mungkin tidak akan pernah terjadi. Dinda adalah sosok yang berjasa dalam kesuksesan finansial yang kini dinikmati Haris, tetapi dia tak pernah diakui. Haris tidak pernah bertanya atau bahkan menghargai pendapat Dinda tentang keputusan-keputusan bisnis yang ia buat. Semua itu diambil tanpa melibatkan Dinda sedikit pun. Hari-hari berlalu, dan semakin sering Dinda merasa terpojok. Di satu sisi, ia ingin tetap mendukung Haris, tetapi di sisi lain, ia juga ingin merasa dihargai.
Ketika Haris memutuskan untuk membuka toko baru dan merayakan peresmiannya dengan acara besar, Dinda merasa bingung. Haris memberitahunya bahwa ia tidak diinginkan hadir di acara tersebut. "Aku tahu kamu tidak suka keramaian, tapi ini bukan tempatmu. Aku tidak ingin kamu menjadi sorotan negatif," kata Haris dengan nada yang terdengar begitu dingin. Dinda menahan diri, tidak mengungkapkan perasaan terluka yang ia rasakan. "Tidak masalah," jawabnya singkat. Tetapi hatinya terluka. Tidak hanya karena ia diabaikan oleh suaminya, tetapi juga karena ia merasa tidak dihargai oleh orang tua Haris, yang terus-menerus merendahkan dan memandang remeh segala pencapaiannya. Namun, sesuatu di dalam diri Dinda mulai berubah. Selama bertahun-tahun ia menahan diri, tetapi kali ini ia merasa cukup. Tidak ada lagi yang akan menghalangi impian dan kebahagiaannya. Ia mulai merencanakan sesuatu. Sebuah langkah yang akan membuat Haris dan mertua merasakan betapa besar peran yang ia miliki dalam kehidupan mereka. Meskipun tak ada yang tahu, Dinda sebenarnya telah lama mengumpulkan kekayaan melalui investasi yang sangat cerdas. Dia tidak hanya mengandalkan Haris atau bisnis yang dijalankan suaminya, tetapi dia memiliki kekuatan finansial yang cukup besar untuk membuat perubahan yang drastis. Semua itu disembunyikan dengan sangat rapi, karena Dinda tahu bahwa jika Haris atau mertua mengetahui, mereka akan merasa terancam. Namun, sekarang Dinda merasa siap untuk memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ia ingin mereka melihat bahwa dirinya bukanlah wanita yang lemah, bukanlah wanita yang hanya bisa merendahkan diri di belakang kesuksesan orang lain. Ia ingin mereka merasakan malu, dan mungkin, setelah semua ini, mereka akan menyadari betapa pentingnya Dinda dalam hidup mereka. Hari itu pun datang, peresmian toko Haris. Dinda memutuskan untuk tidak hadir. Ia tidak ingin menjadi bagian dari dunia yang sama sekali tidak menghargainya. Namun, di balik itu semua, Dinda sudah merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Toko baru Haris, yang selama ini ia abaikan, akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Dinda duduk di kursi kerjanya, menatap layar komputer dengan pandangan kosong. Angka-angka yang berputar di depan matanya seharusnya memberikan kepuasan, namun ada kekosongan yang mengisi hatinya. Selama berjam-jam, ia bekerja keras, memantau pergerakan pasar saham, mencari peluang baru di dunia real estate. Setiap kali berhasil mengambil keputusan yang tepat, ia merasa bangga, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang peduli dengan pencapaiannya. Haris, suaminya, seharusnya menjadi orang pertama yang merasa bangga. Namun, kenyataannya, Haris lebih tertarik pada pekerjaannya sendiri. Haris adalah seorang pria yang tampak sempurna di luar. Bisnis yang dia jalankan semakin berkembang, dan semua orang memuji kecerdasannya. Setiap kali Haris pulang ke rumah, ia selalu berbicara tentang proyek baru yang dijalaninya, tentang kesuksesannya, dan bagaimana banyak orang yang mengaguminya. Tetapi, Dinda merasa seperti udara di rumah mereka, terabaikan, tak terlihat. Pernah suatu hari, saat Haris bercerita tentang kesuksesannya di hadapan rekan bisnisnya, Dinda ingin sekali mengungkapkan bahwa ia juga memiliki pencapaian yang luar biasa. Namun, ia tahu bahwa itu tidak akan pernah diterima dengan hangat. Ia hanya seorang istri yang dianggap kurang berharga di mata Haris dan keluarganya. Ketika Dinda mencoba berbicara tentang investasinya, Haris hanya tersenyum samar, seolah-olah apa yang ia katakan tidak terlalu penting. Bahkan, terkadang Haris lebih memilih bermain golf atau pergi bertemu dengan teman-temannya daripada duduk bersama Dinda dan berbicara tentang apa yang terjadi dalam hidup mereka. Kehidupan sosial mereka semakin terpisah. Haris selalu mendorong Dinda untuk pergi ke acara-acara sosial bersama teman-temannya, tetapi Dinda tidak merasa nyaman di sana. Ia lebih suka tinggal di rumah, mengerjakan pekerjaan yang lebih penting baginya daripada sekadar menjadi bagian dari pertemuan sosial yang selalu ia anggap dangkal. Mertua Dinda, ibu dan ayah Haris, seringkali mengkritik Dinda karena ia lebih memilih bekerja di depan komputer daripada bergaul dengan orang-orang yang memiliki status lebih tinggi. Mereka selalu berbicara dengan nada merendahkan, menilai Dinda sebagai wanita yang tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan orang yang penting. Sementara itu, Haris tidak pernah melawan pendapat orang tuanya. Ia lebih sering menyetujui perkataan mereka, membuat Dinda merasa semakin terkucilkan.
Ia merasa bahwa suaminya lebih memilih mendengarkan pendapat orang lain daripada memahami perasaannya sendiri. Setiap kali Dinda berusaha berbicara, Haris hanya akan mengatakan, "Kenapa sih kamu nggak mau keluar? Kenapa nggak seperti ibu-ibu yang lain, yang rajin ikut acara sosial?" Setiap kata itu seperti pisau yang menembus hatinya. Dinda berusaha untuk tidak terlalu terbawa perasaan. Namun kenyataannya, hatinya terluka. Ia bekerja keras dalam diam, menjalani hidupnya di balik layar komputer. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang peduli. Tidak ada pujian dari Haris, bahkan dari orang tuanya. Tidak ada perhatian sama sekali. Dinda berpikir sejenak, apakah ini semua sebanding dengan apa yang ia jalani? Apakah perjuangannya ini akan selalu dianggap sebagai pekerjaan yang sepele oleh orang-orang di sekitarnya? Apa yang lebih buruk adalah, Haris tidak peduli. Dinda menyadari, ia tidak pernah mendapat pengakuan dari suaminya. Padahal, di balik layar, ia adalah seorang investor yang sukses, seorang yang memiliki pengaruh besar dalam dunia investasi. Dinda tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain untuk merasa puas. Namun kadang-kadang, ia ingin sekali orang terdekatnya mengerti. Sejak pernikahannya dengan Haris, Dinda selalu berada di bayang-bayang suaminya. Ia selalu merasa seperti hanya pelengkap dalam kehidupan Haris, yang sering merasa lebih superior karena statusnya. Dinda tidak merasa diakui, meskipun ia tahu bahwa segala sesuatu yang mereka nikmati sekarang, termasuk kesuksesan toko baru Haris, tidak terlepas dari kontribusinya. Namun, Dinda mulai lelah. Ia merasa sudah cukup. Terlalu lama ia terjebak dalam dunia yang tidak menghargainya. Ia tahu bahwa jika ia terus bertahan dalam kondisi seperti ini, ia akan semakin tenggelam dalam ketidakpedulian Haris. Dinda merasa bahwa sudah waktunya untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ia tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang, tidak ingin lagi bersembunyi dalam kesuksesan yang tidak pernah dihargai. Suatu malam, ketika Haris sedang sibuk dengan pekerjaannya, Dinda duduk di meja kerjanya dan mulai merencanakan sesuatu. Dinda tahu, dia harus memulai langkah besar. Jika Haris dan keluarganya tidak bisa melihat nilai dirinya, maka Dinda yang harus menunjukkan kepada mereka siapa dirinya sebenarnya. Tidak ada lagi kesabaran, tidak ada lagi rasa takut. Dinda tahu, ia bisa melakukan lebih dari apa yang mereka pikirkan. Mereka tidak tahu betapa cerdasnya Dinda dalam berinvestasi, betapa banyak yang telah ia capai dengan usaha dan kerja kerasnya. Dinda memutuskan untuk tidak hanya menjadi wanita yang dipandang sebelah mata. Ia mulai bekerja dengan tekun, merencanakan investasi besar yang dapat mengubah hidupnya. Ia tahu bahwa jika berhasil, ia bisa menunjukkan kepada Haris dan mertua bahwa ia bukanlah wanita yang harus diremehkan. Ia ingin mereka tahu bahwa tanpa dirinya, tidak ada kesuksesan yang bisa diraih. Tanpa dirinya, toko baru yang dibangun oleh Haris mungkin tidak akan pernah terwujud. Pekerjaan Dinda tidak hanya berfokus pada investasi saham. Ia mulai memperluas jaringannya, berhubungan dengan orang-orang yang benar-benar bisa menghargainya. Ia tidak lagi terikat oleh rutinitas yang membuatnya merasa terkurung dalam rumah dan di bawah bayang-bayang Haris. Dinda mulai membangun bisnisnya sendiri, melibatkan diri dalam proyek-proyek yang memberikan tantangan baru dan membuka peluang yang lebih besar. Semakin lama, Dinda merasa semakin kuat. Setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkannya pada tujuan yang lebih besar. Ia tahu, ini adalah waktunya untuk melepaskan diri dari ikatan yang selama ini mengikatnya. Mungkin selama ini ia selalu merasa tidak dihargai, namun tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Dinda bertekad untuk membuktikan kepada semua orang, terutama kepada Haris dan mertua, bahwa dirinya tidak hanya seorang wanita biasa yang bekerja di depan komputer. Dengan tekad yang kuat, Dinda memulai rencananya. Mungkin, ini adalah langkah pertama yang akan mengubah segalanya. Ia tidak takut lagi untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Jika Haris dan keluarganya masih tidak bisa menghargainya, maka itu adalah masalah mereka, bukan masalah Dinda. Karena kali ini, Dinda sudah siap untuk menunjukkan betapa besar pengaruhnya dalam hidup mereka. Dan jika mereka tidak bisa melihatnya, Dinda tidak akan lagi berdiri di balik bayang-bayang. Haris dan orang tuanya, terutama ibunya, selalu menjadi bagian dari ketegangan yang ada dalam kehidupan Dinda. Setiap kali mereka berkumpul di acara sosial, Dinda merasa seperti seorang asing di rumahnya sendiri. Haris,
yang terlihat sangat percaya diri dan sukses di luar sana, selalu memiliki cara untuk membuat Dinda merasa rendah diri di hadapan keluarga besar mereka. Tidak peduli seberapa keras Dinda berusaha untuk tetap tenang, kata-kata mereka selalu berhasil menusuk hatinya. Pada suatu sore, mereka semua berkumpul di rumah mertua. Dinda, meski enggan, berusaha hadir, berharap setidaknya bisa menciptakan suasana yang lebih baik. Namun, percakapan di meja makan yang seharusnya ringan malah berakhir dengan komentar-komentar tajam dari Ibu Haris. "Dinda, apakah kamu pernah berpikir untuk keluar lebih sering? Bertemu orang-orang yang bisa memperkenalkanmu ke dunia yang lebih besar?" Tanya ibu mertua dengan nada merendahkan, sambil menatap Dinda dengan tatapan yang seolah-olah sedang mengajukan pertanyaan serius. Dinda hanya tersenyum tipis, berusaha untuk tidak terpengaruh, namun perasaan cemas dan malu mulai merayapi hatinya. Haris yang duduk di sampingnya hanya diam. Seolah-olah ia tidak mendengar komentar ibunya, atau lebih buruk, ia mengabaikan Dinda. Mungkin, ia merasa tidak ada yang salah dengan ucapan ibunya. Mertua Dinda memang selalu menganggap dirinya lebih tinggi dari Dinda, lebih kaya, lebih berpengalaman, lebih mewah. Mereka selalu menganggap Dinda tidak cukup berkelas karena dunia yang ia geluti tidak sejalan dengan apa yang mereka anggap sukses. "Dinda itu baik kok," ucap salah satu kerabat, mencoba mencairkan suasana. "Dia memang tidak banyak keluar, tapi dia cerdas dalam hal investasi." "Cerdas?" jawab ibu mertua, tertawa pelan. "Ya, kalau hanya pintar berinvestasi di depan komputer, siapa yang tidak bisa? Tapi dunia nyata kan beda. Relasi itu yang penting. Kalau tidak bisa bergaul, sulit berkembang, ya kan?" kata Ibu Haris, sambil menyeringai, tidak peduli siapa yang mendengarnya. Dinda merasa seperti ingin menghilang, namun ia tetap duduk diam, berusaha menahan air mata yang hampir menetes. Namun, kata-kata ibu mertua itu tidak berhenti di situ. Dinda itu hidup di dunia yang sangat terbatas. Coba saja lihat, siapa saja teman-temannya? Siapa yang mengenalnya? Tidak ada yang tahu dia di luar sana. Lanjutnya, tanpa sadar melukai hati Dinda lebih dalam. Kata-kata itu seperti racun yang perlahan menyebar di dalam dirinya. Dinda tahu bahwa meskipun ia telah sukses dalam bidang investasi, mereka tidak akan pernah melihatnya lebih dari seorang wanita biasa yang tidak cukup berpengaruh. Meskipun hatinya terasa hancur, Dinda hanya menunduk. Ia berusaha menahan diri agar tidak merespons ucapan mereka. Haris hanya diam, tidak ada sedikit pun usaha untuk membela Dinda, bahkan untuk mengatakan bahwa apa yang dikatakan ibunya itu tidak benar. Ia hanya membiarkan Dinda terjebak dalam perasaan terhina dan tak berdaya. Itu bukan pertama kalinya Dinda merasa demikian. Setiap kali mereka bertemu, Dinda merasa seperti hanya ada di sana untuk memenuhi kewajiban sebagai istri, bukan sebagai individu yang dihargai. Mertua dan Haris selalu menganggapnya seolah-olah ia hanya pelengkap kehidupan mereka. Tidak ada yang pernah menanyakan apa yang membuat Dinda bahagia, atau apa yang ia inginkan dari hidupnya. Semua orang hanya fokus pada diri mereka sendiri. Haris dengan bisnisnya, ibu mertua dengan citra sosialnya, dan Dinda yang selalu berada di bayang-bayang mereka. Namun, Dinda tahu, ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang ini. Seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia mulai meragukan apakah ia masih bisa bertahan dengan keadaan ini. Setiap kali Haris membanggakan bisnisnya, sementara ia duduk di rumah, bekerja keras untuk meraih keuntungan yang tidak pernah ia terima penghargaannya, ia merasa semakin terpuruk. Seakan-akan, tidak ada yang melihatnya. Tetapi, di balik rasa sakit itu, Dinda mulai menemukan kekuatan baru. Ia memutuskan untuk tidak lagi diam, untuk tidak lagi membiarkan orang-orang menginjak harga dirinya. Ia menyadari bahwa dunia yang ia geluti, dunia investasi dan bisnis, adalah dunia yang memiliki kekuatan tersendiri. Meskipun mertua dan Haris tidak menganggapnya serius, Dinda tahu bahwa ia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengubah segala sesuatu. Setiap malam, saat Haris tertidur di sampingnya, Dinda duduk di meja kerjanya, menyusun rencana. Ia mulai memperluas jaringan investasinya, berbicara dengan orang-orang yang selama ini tidak dikenal oleh keluarga Haris. Dinda tahu bahwa relasi itu penting, dan ia akan membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar seorang wanita biasa.
Ia mulai berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pengaruh besar, menyusun rencana investasi yang lebih ambisius, dan memperkenalkan dirinya ke dalam dunia yang selama ini dihindari oleh keluarga Haris. Ia mulai membuat keputusan yang lebih besar. Pada awalnya, ia merasa ragu, takut bahwa ia tidak akan berhasil. Namun, setiap kali ia meragukan dirinya, ingatan tentang komentar ibu mertua dan ketidakpedulian Haris akan membakar semangatnya. Dinda tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa ia bisa melakukan lebih dari sekadar memenuhi ekspektasi orang lain. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bukanlah wanita biasa yang hanya dipandang sebelah mata. Hari demi hari, ia semakin dekat dengan tujuannya. Ia mulai merencanakan sebuah investasi yang tidak hanya akan mengubah nasibnya, tetapi juga nasib bisnis Haris. Ia tahu bahwa dengan langkah yang tepat, ia bisa membuat Haris dan keluarganya menyadari bahwa mereka telah meremehkannya selama ini. Dan ketika saatnya tiba, Dinda akan menunjukkan kepada mereka bahwa dunia yang mereka anggap remeh adalah dunia yang ia kuasai. Tidak lama kemudian, kesempatan itu datang. Dinda berhasil mendapatkan akses ke sebuah proyek besar yang dapat mengubah arah bisnis Haris. Ia menyusun rencana dengan hati-hati, menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk menciptakan peluang yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, ia tahu bahwa untuk berhasil, ia harus melakukannya dengan sangat hati-hati. Ia tidak ingin Haris atau mertua tahu bahwa Dinda sedang merencanakan sesuatu yang akan mengejutkan mereka. Setiap kali Dinda melihat Haris di rumah, ia merasa kesal dan marah. Haris yang tidak peduli, Haris yang selalu memandang rendah dirinya. Namun, di balik rasa kesal itu, ada tekad yang semakin kuat. Ia akan membuktikan bahwa dirinya tidak hanya wanita biasa yang patut diremehkan. Kali ini, Dinda akan mengambil kendali penuh, dan tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Ketika Dinda mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan untuk proyek besar tersebut, ia merasa bahwa ini adalah waktunya untuk melangkah lebih jauh. Ia tahu bahwa Haris dan mertua akan terkejut, bahkan merasa malu setelah mengetahui bahwa Dinda yang selama ini mereka anggap tidak memiliki relasi, justru memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang mereka kira. Dinda siap untuk membalikan keadaan dan menunjukkan kepada mereka bahwa ia adalah sosok yang tidak bisa diremehkan lagi. Dinda duduk di ruang makan pagi itu, menatap secangkir kopi yang sudah hampir dingin di depannya. Pikiran-pikirannya melayang jauh, tak fokus pada kegiatan yang biasa ia lakukan di pagi hari. Suasana pagi yang seharusnya menjadi waktu yang tenang, justru kini terasa penuh ketegangan. Haris, suaminya, yang biasanya terlihat sibuk dengan pekerjaan kantor dan bisnisnya, baru saja memberitahukan sebuah kabar yang benar-benar mengejutkan Dinda. Dengan nada datar, Haris mengatakan bahwa ia akan meresmikan toko baru, sebuah proyek besar yang selama ini ia kerjakan dengan penuh dedikasi. Dinda sudah tahu sejak lama bahwa toko itu adalah impian Haris, dan ia merasa seharusnya menjadi bagian dari perayaan itu, seharusnya. Namun, Haris, dengan wajah yang tampak lelah dan sedikit cemas, berkata tanpa empati, "Aku tidak ingin kamu datang ke acara peresmian toko baru. Itu acara besar, banyak orang penting yang datang. Aku khawatir kamu akan membuat suasana tidak nyaman." Dinda merasa seperti disambar petir. Suatu perasaan campuran antara kecewa, marah, dan terhina memenuhi dadanya. Kata-kata itu seolah menamparnya tanpa ampun. Betapa sulitnya bagi Haris untuk mengerti bahwa Dinda tidak pernah meminta untuk diundang ke dunia yang penuh kemewahan dan prestise yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang seperti mereka. Dinda hanya ingin merasa dihargai, tetapi itu tidak pernah cukup baginya. Dalam hatinya, Dinda ingin berbicara, ingin mengungkapkan perasaan yang begitu mendalam, namun ia memilih untuk diam. Ia tahu, berbicara dengan Haris tentang perasaan ini hanya akan memperburuk keadaan. Haris tidak pernah mengerti, dan mungkin ia tidak akan pernah mengerti. Dinda merasa seperti ia hidup di dunia yang berbeda, satu dunia yang tidak pernah dilihat atau dihargai oleh suaminya. Suasana di meja makan semakin sunyi, hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak pelan. Dinda tidak bisa lagi menatap wajah Haris dengan nyaman. Ia merasa semakin jauh darinya, semakin tersisih dalam kehidupan yang dibangun Haris dan keluarganya. Dinda tidak pernah dipandang setara. Mertua Haris sudah seringkali menganggapnya sebagai orang yang tidak memiliki status sosial. Bahkan suaminya, yang seharusnya menjadi pendukungnya,
kini seolah lebih memilih untuk berada di sisi mereka. Dinda merasa bahwa segala usahanya, segala pencapaiannya dalam dunia investasi dan bisnis tidak berarti di mata mereka. Namun, meskipun perasaan itu begitu menyakitkan, Dinda tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia hanya mengangguk pelan dan melanjutkan sarapannya. Haris tidak mempedulikannya, seolah-olah ia sudah terbiasa dengan keheningan yang ada di antara mereka. Ia hanya melanjutkan percakapannya tentang bagaimana acara itu akan berlangsung, siapa saja yang diundang, dan betapa pentingnya acara tersebut untuk kesuksesan bisnisnya. Haris berbicara dengan penuh semangat, seakan-akan ia sedang bercerita tentang impian yang akhirnya menjadi kenyataan. Dinda merasa seperti seorang penonton yang terabaikan dalam kisah hidup suaminya, seorang yang tidak lebih dari sekadar figur pelengkap yang tidak dibutuhkan. Setelah beberapa saat, Haris berdiri dan bergegas menuju pintu. "Aku berangkat dulu ya, ada banyak yang harus dipersiapkan," ujarnya singkat. Dinda hanya mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Haris sudah keluar dari rumah, dan kini hanya ada kesepian yang menyelimuti Dinda. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah Haris benar-benar menganggapnya tidak penting, atau apakah ia hanya takut bahwa Dinda akan mengacaukan acara yang ia anggap sangat prestisius itu. Dinda merasa semakin kecil, semakin tidak berarti. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu sukses dalam bisnis, begitu dihormati oleh banyak orang, justru tidak melihat bahwa istrinya juga memiliki kemampuan yang tak kalah hebat? Dengan langkah pelan, Dinda beranjak dari meja makan dan menuju ke ruang kerjanya. Ia menatap layar komputer yang masih menyala. Angka-angka yang berputar menunjukkan bahwa dunia investasinya masih berjalan, meskipun ia merasa seolah-olah dunia itu pun tidak cukup membahagiakannya lagi. Sejak hari itu, Dinda semakin merasa terasing dalam hidupnya sendiri. Meskipun ia tahu bahwa ia adalah seorang wanita yang cerdas dan sukses, kenyataannya adalah ia tak pernah dihargai oleh orang-orang yang seharusnya mencintainya, oleh suaminya sendiri. Waktu terus berlalu, dan perasaan terpendam itu semakin menekan dada Dinda. Setiap kali Haris pulang, ia terlihat begitu sibuk dengan segala urusan bisnisnya, dan Dinda merasa bahwa ia hanya menjadi orang asing di rumah mereka. Ia mencoba untuk tidak terlarut dalam perasaan itu, tetapi setiap kata yang terlontar dari Haris atau ibu mertua semakin memperburuk keadaan. Mereka tidak pernah memahami dunia yang ia geluti, tidak pernah peduli tentang betapa pentingnya peran Dinda dalam kesuksesan mereka. Bahkan saat Haris meresmikan toko barunya, Dinda merasa terpisah jauh dari segala kemewahan yang seharusnya menjadi milik mereka bersama. Dinda mulai menghabiskan lebih banyak waktu di ruang kerjanya, semakin mengasingkan diri dari dunia luar. Ia tidak ingin merasa terhina lagi, tidak ingin mendengar kata-kata dari orang-orang yang tidak menghargainya. Meskipun demikian, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan bahwa hidupnya terjebak dalam rutinitas yang tidak ada habisnya. Dinda selalu bertanya-tanya apakah ia cukup berharga untuk suaminya, cukup berharga untuk diakui. Namun, semakin ia mencari jawaban, semakin sulit bagi Dinda untuk menemukan kebahagiaan yang seharusnya ada dalam hidupnya. Sementara itu, Haris merasa bahwa segalanya berjalan lancar. Toko baru yang ia buka mendapatkan banyak perhatian, dan segala sesuatunya tampak seperti kesuksesan besar. Namun, di balik pencapaian itu, Haris tidak tahu bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Dinda, wanita yang selama ini ia anggap tidak penting, diam-diam merencanakan sesuatu yang akan mengejutkan semua orang, terutama dirinya. Di balik layar komputer, Dinda mulai menyusun langkah-langkah besar. Meskipun tidak diundang dalam peresmian toko baru Haris, ia tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan. Semua usaha dan pencapaiannya dalam dunia investasi dan bisnis akan segera memberi hasil. Dinda menyadari bahwa selama ini ia telah membiarkan dirinya terjebak dalam bayang-bayang Haris dan keluarganya. Tetapi itu semua akan segera berakhir. Dinda akan menunjukkan kepada mereka, kepada Haris dan mertua, bahwa dirinya bukan wanita biasa. Ia akan menunjukkan bahwa tanpa dirinya, tidak ada kesuksesan yang bisa diraih. Dinda duduk kembali di meja kerjanya, menatap layar komputer yang menyala dengan penuh tekad. Kata-kata yang keluar dari mulut Haris dan ibunya masih terngiang di telinganya. "Kamu hanya seorang wanita biasa, dan tak punya relasi." Rasanya setiap kali ia mengingat hal itu, semakin kuat dorongan dalam dirinya untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar apa yang mereka anggap.
Dinda tahu bahwa selama ini ia hidup di bawah bayang-bayang mereka, merasa terpinggirkan dan tidak dihargai, meskipun ia telah melakukan lebih dari yang mereka bayangkan. Hari itu, ia memutuskan untuk berhenti merasa kecil. Tidak lagi ia diam dan menerima perlakuan itu. Dinda tahu persis apa yang bisa ia capai. Keberhasilannya dalam dunia investasi bukanlah kebetulan. Ia sudah merancang semuanya dengan teliti. Selama ini ia telah mengumpulkan informasi tentang peluang-peluang yang dapat mengubah hidupnya. Dan sekarang saatnya untuk merencanakan masa depannya yang lebih besar, lebih cerah, dan lebih kuat. Meskipun sudah sukses dalam investasi saham dan real estate, Dinda merasa ada lebih banyak yang bisa ia lakukan. Dunia ini tidak mengenal batasan bagi siapapun yang berani untuk berinovasi. Dinda mulai merencanakan langkah-langkah besar untuk masa depannya, menyusun strategi investasi yang lebih agresif. Ia mulai menghubungi rekan-rekan baru yang memiliki pengaruh besar dalam dunia bisnis. Ia tahu bahwa relasi itu penting, dan ia tidak akan membiarkan dirinya dianggap remeh lagi. Hari-hari Dinda berubah. Setiap pagi ia bangun lebih awal dan mulai mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai. Ia memutuskan untuk menambah pengetahuannya dalam beberapa bidang investasi baru yang selama ini belum ia kuasai sepenuhnya. Buku-buku tentang real estate, pasar saham, dan teknologi keuangan ia baca satu persatu. Di sela-sela bekerja, Dinda juga menghadiri seminar-seminar online yang berkaitan dengan industri-industri baru yang ia minati. Ia tahu bahwa untuk maju, ia harus terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Selama bertahun-tahun, Dinda telah menginvestasikan sebagian besar uangnya pada perusahaan-perusahaan yang ia rasa stabil. Namun, kini ia bertekad untuk mengambil langkah yang lebih berani. Ia mulai mempertimbangkan untuk berinvestasi pada startup-startup teknologi yang berkembang pesat. Dinda tahu bahwa dunia ini sedang bergerak menuju masa depan yang lebih digital dan terhubung. Jika ia bisa menempatkan dirinya di garis depan tren ini, ia akan memiliki kendali atas apa yang terjadi selanjutnya. Salah satu proyek besar yang kini ia perhatikan adalah investasi dalam bidang teknologi finansial, atau fintech. Dinda mulai menjalin hubungan dengan beberapa pendiri startup fintech yang tengah berkembang. Ia mendengar dari seorang teman bahwa ada peluang besar di bidang pembayaran digital dan aplikasi yang mempermudah transaksi keuangan. Dinda melihat ini sebagai kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Sambil bekerja keras dan fokus pada investasi-investasinya, Dinda tidak mengabaikan keluarga. Namun, hatinya terasa semakin jauh dari Haris. Setiap kali ia melihat Haris, yang sibuk dengan proyek toko barunya, Dinda merasa semakin kehilangan. Seolah-olah, ia hidup dalam dunia yang berbeda. Haris tidak mengerti apa yang ia lakukan, bahkan tidak pernah bertanya bagaimana ia menghabiskan waktu seharian di rumah. Dinda merasa bahwa meskipun ia berhasil membangun dirinya sendiri, ia tetap tidak dihargai oleh orang yang seharusnya paling mengenalnya. Namun, Dinda tidak mengizinkan dirinya terjebak dalam kesedihan. Ia tahu bahwa ia harus terus maju. Setiap malam, setelah Haris tertidur dan ketenangan menyelimuti rumah, Dinda kembali melanjutkan pekerjaannya. Ia mulai menyusun proposal untuk beberapa investasi besar yang akan mengubah pandangannya terhadap dunia bisnis. Ia juga bekerja dengan lebih giat untuk menambah jumlah saham yang ia miliki, membeli properti-properti yang menurutnya akan mengalami kenaikan harga signifikan di masa depan. Suatu sore, ketika Haris pulang setelah sibuk dengan urusan toko barunya, Dinda memutuskan untuk membuka sebuah topik yang sudah lama ia simpan dalam pikirannya. Ia ingin membicarakan tentang rencana masa depan yang sedang ia susun. Haris, Dinda memulai dengan hati-hati. Aku ingin membicarakan beberapa hal tentang masa depan kita. Haris, yang tampaknya tidak terlalu tertarik, hanya mengangguk sambil duduk di sofa. Apalagi? Tanyanya dengan sedikit keletihan. Dinda menghela napas. Aku merasa selama ini aku terlalu terabaikan. Semua yang aku kerjakan, semua pencapaianku, seolah-olah tidak dihargai. Kamu tidak pernah melihat apa yang aku lakukan, Haris. Kamu hanya sibuk dengan toko baru itu dan tidak peduli dengan apa yang aku kerjakan. Haris menatap Dinda dengan tatapan kosong. Kenapa kamu harus membuat semuanya rumit, Dinda? Toko baru ini penting bagi kita, bagi masa depan kita. Kamu harus lebih mendukung aku, bukan malah mempertanyakan semuanya, jawab Haris dengan nada datar.
Dinda mengerutkan kening. Kata-kata itu membuatnya semakin yakin bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang Haris. Ia sudah lama cukup bersabar, dan sekarang saatnya untuk mengambil kendali atas hidupnya. Jika Haris tidak bisa melihatnya, jika mertua dan orang lain tidak bisa menghargai apa yang ia lakukan, maka ia akan menunjukkan kepada mereka melalui tindakan. Di tengah malam yang sunyi, Dinda duduk di depan komputer, merencanakan langkah besar berikutnya. Ia menghubungi beberapa kolega dari industri fintech yang telah ia kenal, dan mulai mengajukan diri sebagai investor. Ia tahu bahwa langkah pertama yang besar adalah menginvestasikan sejumlah uang yang cukup besar pada beberapa perusahaan rintisan yang berpotensi besar. Tanpa disadari, ia sudah mulai berperan dalam membentuk masa depan teknologi yang akan berkembang pesat dalam beberapa tahun ke depan. Sementara itu, Haris terus dengan rencananya. Dinda bisa melihat bahwa Haris semakin menikmati statusnya, semakin merasa nyaman dengan pencapaiannya sendiri. Namun, setiap kali Dinda merenung, ia merasa bahwa keberhasilannya yang sejati masih terletak jauh di luar jangkauan Haris dan keluarganya. Ia tidak akan berhenti berjuang, tidak akan menyerah begitu saja. Mungkin mereka tidak bisa melihatnya sekarang, tetapi Dinda tahu, waktunya akan datang. Dan ketika itu tiba, mereka semua akan terkejut. Dinda bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia tahu bahwa dunia investasi bisa berubah dalam sekejap. Di pasar yang cepat bergerak seperti ini, setiap keputusan yang ia buat harus sangat berhati-hati, tetapi penuh keyakinan. Setiap detik yang ia habiskan di depan layar komputer semakin membentuknya menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih percaya diri. Tak terasa, beberapa bulan telah berlalu, dan Dinda mulai melihat hasil dari usahanya. Saham yang ia beli sebelumnya mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan. Investasi yang ia lakukan di perusahaan fintech mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dinda merasa semakin dekat dengan tujuannya untuk membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar wanita biasa yang hanya duduk di rumah. Kini, Dinda tahu bahwa masa depannya berada di tangannya sendiri. Ia tidak lagi bergantung pada Haris atau mertua. Keberhasilannya bukan lagi menjadi sekadar impian yang jauh di mata mereka. Itu adalah kenyataan yang akan segera mereka saksikan, dan Dinda bersiap untuk memberi mereka pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Acara peresmian toko Haris berlangsung dengan penuh kemegahan. Semua yang diundang tampak berseri-seri, mengenakan pakaian terbaik mereka, dan bersenang-senang dalam pesta yang dirancang dengan sempurna. Di satu sisi, Haris tampak sangat puas, tersenyum lebar dengan para kolega bisnisnya yang tampaknya mengagumi keberhasilannya. Mertua Dinda, terutama ibu mertua, tidak bisa berhenti memuji keberhasilan Haris. Semua orang memuji bagaimana Haris telah membangun bisnisnya dengan keras. Bagaimana toko baru ini adalah bukti nyata dari perjuangan panjangnya. Dinda, yang seharusnya menjadi bagian dari hari besar itu, tetap berada di rumah. Ia tidak merasa ada alasan untuk hadir. Meskipun hatinya terluka, ia merasa lebih baik tetap diam, mengamati semuanya dari jauh. Di luar sana, orang-orang melihat toko Haris dan mengagumi pencapaiannya. Sementara di dalam hatinya, Dinda tahu betul bahwa toko itu bukan hanya hasil usaha Haris, tetapi juga merupakan buah dari peran penting yang ia mainkan di balik layar, peran yang tidak pernah diakui. Di tengah hiruk-pikuk acara, Haris dan orang tuanya tidak bisa menghindari satu hal, ketidakhadiran Dinda. Semua orang tahu bahwa mereka adalah pasangan suami istri, namun tidak ada satupun kata dari Haris yang menyebutkan mengapa istrinya tidak ada di sisi. Bahkan ibu mertua sempat bertanya kepada Haris dengan nada mencurigakan, "Kenapa Dinda tidak datang? Bukankah ini hari yang sangat penting bagi kita semua?" Haris hanya mengangkat bahunya, mencoba mengalihkan perhatian orang lain dengan cerita tentang proyek-proyek masa depan, dan bagaimana toko baru ini adalah awal dari banyak kesuksesan yang akan datang. Namun, ada keganjilan yang sulit disembunyikan. Meskipun semua orang berbicara tentang keberhasilan Haris, mereka merasa ada yang kurang tanpa kehadiran Dinda. Bahkan, beberapa orang yang hadir bertanya-tanya, apakah Dinda baik-baik saja? Namun, Haris tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Ia lebih fokus pada pujian yang diterimanya, pada keberhasilan yang ia peroleh. Meskipun ia tahu Dinda tidak hadir,
Ia meyakinkan dirinya bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menikmati kemenangan dan menikmati perhatian dari orang-orang sekitarnya. Sementara itu, di rumah, Dinda sedang bekerja keras untuk sesuatu yang lebih besar. Meskipun tidak hadir dalam acara itu, ia tidak membiarkan kesempatan berlalu begitu saja. Di balik layar, ia sedang menyusun strategi yang lebih cerdik, lebih rapi, dan jauh lebih besar. Dinda tahu betul bahwa hidupnya tidak bisa dipandang sebelah mata hanya karena ketidakhadirannya di acara peresmian. Dinda memiliki cara lain untuk membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Dalam keheningan rumahnya, Dinda memeriksa setiap detail dari proyek-proyek yang sedang ia jalani. Ia telah lama merencanakan untuk mengambil langkah besar dalam dunia investasi, tetapi kali ini, rencananya jauh lebih berani dan ambisius. Beberapa minggu sebelumnya, Dinda telah berhasil memperoleh akses ke beberapa proyek investasi besar yang terhubung langsung dengan bisnis Haris, namun tak seorang pun tahu itu. Ia tahu betul bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menggunakan pengetahuannya untuk memainkan peran lebih besar dalam kesuksesan mereka, dan pada saat yang sama, membuktikan bahwa ia adalah faktor yang tak bisa dipisahkan dari kesuksesan yang mereka nikmati selama ini. Dinda melirik kembali pada proyek yang sedang ia kerjakan. Beberapa startup teknologi yang ia investasikan dalam beberapa bulan terakhir kini menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan. Salah satunya, sebuah perusahaan pembayaran digital yang sedang berkembang pesat. Dinda memutuskan untuk mempercepat investasinya di perusahaan tersebut dan memasukkan lebih banyak modal untuk mempercepat pengembangan. Selain itu, ia juga telah menyiapkan sebuah rencana untuk membeli properti yang akan sangat menguntungkan dalam jangka panjang. Semuanya ia rencanakan dengan sangat teliti. Pada hari yang sama dengan peresmian toko Haris, Dinda menerima telepon dari salah satu rekannya yang telah lama bekerja sama dengannya dalam dunia investasi. Dinda, kami baru saja mendapat informasi bahwa ada kesempatan besar di sektor fintech yang tidak bisa kamu lewatkan. Kalau kamu tertarik, ini akan jadi langkah besar untuk membawa portofoliomu ke level berikutnya. Kamu harus masuk sekarang. Dinda merasa senang mendengar kabar itu, tetapi ia tetap menjaga fokus. Ia tahu bahwa peluang ini adalah kunci untuk melangkah lebih jauh. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk menyuntikkan lebih banyak dana untuk memastikan ia bisa mendapatkan bagian besar dalam proyek tersebut. Ini akan memperkuat posisinya dalam dunia bisnis yang selama ini diabaikan oleh Haris dan mertua. Ketika acara peresmian toko Haris mencapai puncaknya, Dinda sedang menandatangani kesepakatan penting dengan para investor yang tertarik pada proyek fintech yang baru ia temui. Ia tahu bahwa meskipun Haris mungkin merasa bangga dengan toko barunya, ia tidak tahu betapa besar pengaruh yang dimiliki Dinda dalam kesuksesan mereka. Semua keputusan besar yang mengarah pada keberhasilan toko tersebut, pada kenyataannya, ada campur tangan Dinda di baliknya, sebuah fakta yang tidak akan pernah mereka ketahui. Hari-hari berlalu, dan Dinda semakin mengumpulkan kekuatan. Meskipun Haris sibuk dengan toko barunya, Dinda merasa lebih bebas daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa ia tidak perlu lagi bergantung pada Haris atau keluarga besarnya untuk merasa sukses. Ia sudah mencapai lebih dari yang mereka bayangkan, dan saatnya untuk membuktikan bahwa dirinya bukanlah wanita yang bisa dianggap remeh. Dinda menyadari bahwa meskipun Haris dan mertua mungkin merasa bangga dengan toko baru itu, mereka akan segera merasakan betapa besarnya pengaruh yang ia miliki. Suatu hari nanti, mereka akan melihat bahwa tanpa Dinda, toko itu tidak akan pernah terwujud. Ia tidak ingin berterima kasih, tetapi Dinda bertekad bahwa suatu saat, mereka akan merasa malu atas perlakuan mereka terhadapnya selama ini. Dengan setiap langkah yang Dinda ambil, ia semakin dekat dengan tujuan yang telah ia tentukan. Ia tahu bahwa ini adalah titik balik dalam hidupnya, dan ia tidak akan membiarkan siapapun menghalangi jalan yang telah ia pilih. Meskipun Haris dan mertua merayakan keberhasilan mereka, Dinda mempersiapkan kejutan besar yang akan mengubah segalanya. Keberhasilan yang selama ini mereka anggap milik mereka, kini menjadi milik Dinda, dan mereka akan segera tahu siapa sebenarnya yang berada di balik semua itu. Dinda berdiri di jendela ruang kerjanya, menatap keluar dengan pikiran yang jauh. Langit sore itu tampak cerah, tetapi di dalam dirinya, ada badai yang terus menggulung. Meskipun wajahnya terlihat tenang, hatinya berdebar. Apa yang ia lakukan kini bukan sekadar untuk membuktikan kemampuannya, tetapi untuk menunjukkan kepada dunia, terutama kepada Haris dan mertua,
bahwa ia adalah kekuatan yang tak bisa diremehkan. Beberapa minggu terakhir, Dinda bekerja keras di balik layar, mengamankan beberapa investasi besar yang kini akan mengubah hidupnya dan bisnis Haris. Ia telah memperkenalkan dirinya kepada sejumlah investor penting dan mulai mengalihkan sebagian besar dana yang ia miliki ke dalam proyek besar yang selama ini selalu dianggap sepele oleh Haris dan keluarganya. Mereka tidak pernah tahu betapa besar kontribusi Dinda dalam dunia yang mereka anggap tidak relevan. Dinda berhasil menyuntikkan sejumlah besar modal ke dalam perusahaan-perusahaan rintisan yang kini sedang berkembang pesat. Salah satu investasi terbesar yang ia amankan adalah sebuah perusahaan teknologi pembayaran digital yang kini mulai menarik perhatian investor besar. Dengan investasi tersebut, Dinda tidak hanya mendapatkan saham yang menguntungkan, tetapi juga mendapatkan posisi yang lebih kuat dalam dunia yang selama ini ia hindari. Lebih penting lagi, perusahaannya memiliki koneksi yang langsung berhubungan dengan toko baru Haris. Toko yang selama ini menjadi kebanggaan Haris, yang selalu ia katakan sebagai hasil kerja kerasnya sendiri. Dinda tahu bahwa di balik kesuksesan toko itu, ada lebih dari sekadar kerja keras Haris. Tanpa kontribusi Dinda, toko tersebut tidak akan mencapai titik di mana ia berdiri sekarang. Dinda telah membantu Haris untuk mendapatkan banyak koneksi bisnis yang selama ini tidak bisa dijangkau oleh suaminya. Ia menyuntikkan dana yang tidak hanya memperkuat keuangan toko, tetapi juga membuka peluang baru yang akan membawa bisnis Haris ke level yang lebih tinggi. Namun, di balik pencapaian itu, Haris dan mertua tidak pernah tahu. Mereka hanya melihat Haris sebagai sosok yang membangun toko itu dengan tangannya sendiri. Mereka tidak tahu bahwa di balik semua itu, Dinda adalah investor yang menghidupkan proyek tersebut. Bahkan, Dinda adalah orang yang mengatur langkah-langkah penting yang mengarah pada kesuksesan mereka, dari pemilihan lokasi hingga pengaturan keuangan yang mendukung ekspansi toko. Haris dan mertua tidak pernah menduga bahwa orang yang selama ini mereka abaikan, yang selalu mereka anggap tidak punya nilai, adalah orang yang memainkan peran besar dalam keberhasilan mereka. Hari-hari berlalu, dan Dinda semakin merasa bahwa waktu untuk mengungkapkan perannya semakin dekat. Ia tidak lagi merasa terikat dengan Haris atau keluarganya. Dalam hatinya, Dinda tahu bahwa saatnya untuk mengungkapkan kebenaran akan segera tiba. Saat itu, Haris dan mertua akan melihat siapa sebenarnya yang selama ini mereka remehkan. Suatu sore, Dinda menerima telepon dari salah satu rekannya yang bekerja di perusahaan fintech tempatnya berinvestasi. "Dinda, saya ingin memberitahumu tentang perkembangan terbaru. Toko yang selama ini kita bicarakan, yang dikembangkan oleh Haris, ternyata sedang mengalami peningkatan yang pesat. Kami telah menyelesaikan beberapa transaksi besar yang membuka peluang ekspansi lebih lanjut. Ini bisa jadi titik balik besar untuk bisnis tersebut, dan kita bisa mendapatkan bagian yang sangat menguntungkan dari investasi kita." Dinda mendengarkan dengan seksama, perasaannya campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bangga dengan apa yang telah ia capai, tetapi di sisi lain, ia merasa kecewa bahwa Haris tidak pernah tahu bahwa Dinda adalah salah satu kunci keberhasilan tersebut. Mertua Haris juga tidak pernah menyadari bahwa Dinda bukan hanya istri yang duduk di rumah tanpa melakukan apa-apa, melainkan seorang wanita yang cerdas, penuh perhitungan, dan tahu bagaimana memanfaatkan setiap peluang. Pada saat yang sama, Dinda menyusun rencana untuk membuka sedikit rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang uang atau bisnis, tetapi tentang harga dirinya. Haris dan mertua harus tahu bahwa tanpa kontribusinya, mereka mungkin tidak akan berada di tempat mereka sekarang. Dinda tahu bahwa ia telah membuktikan kemampuannya, tetapi ia juga merasa bahwa mereka perlu melihatnya dengan cara yang berbeda, bahwa ia adalah sosok yang tak boleh diabaikan lagi. Suatu malam, setelah Haris kembali dari acara pertemuan bisnis yang membahas ekspansi toko baru, Dinda memutuskan untuk memulai percakapan yang telah ia tunda-tunda. Mereka duduk di ruang tamu. Suasana malam yang tenang membuat Dinda merasa cukup yakin untuk berbicara. "Haris," kata Dinda dengan suara yang stabil, meskipun hatinya berdegup kencang. "Aku ingin bicara tentang toko baru itu. Aku tahu kamu bangga, dan kamu pantas bangga. Tapi ada sesuatu yang perlu kamu ketahui." Haris menatapnya dengan tatapan bingung, tetapi tetap mendengarkan. "Apa maksudmu?" tanya Haris. Dinda menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, "Selama ini kamu menganggap toko ini sebagai hasil kerja kerasmu,
dan aku menghargainya. Tapi apa yang kamu tidak tahu adalah bahwa aku juga berperan dalam keberhasilan ini. Tanpa investasi yang aku berikan, tanpa langkah-langkah yang aku ambil untuk menyokong finansialmu, toko ini mungkin tidak akan ada. Haris terdiam sesaat, seolah mencoba mencerna kata-kata Dinda. Kamu, maksudmu apa? Tanyanya, tampak bingung dan sedikit tidak percaya. Aku adalah salah satu investor yang menyuntikkan dana besar ke dalam bisnis ini, lanjut Dinda, menjaga suaranya tetap tenang meskipun ia merasa emosinya hampir meledak. Aku telah bekerja di belakang layar, menghubungkanmu dengan orang-orang yang memiliki pengaruh besar, dan bahkan memilih beberapa keputusan penting yang membantumu membangun toko ini. Aku adalah bagian dari keberhasilan ini, Haris. Tanpa aku, mungkin toko ini tidak akan berkembang seperti sekarang. Haris terdiam, wajahnya berubah. Dinda bisa melihat bagaimana pikirannya mulai bekerja, mencoba memahami apa yang baru saja ia dengar. Dinda menatapnya dengan tajam, memberikan ruang agar Haris mencerna semuanya. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Akhirnya Haris bertanya dengan suara pelan. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih dulu? Dinda tersenyum miris. Karena aku tahu kamu tidak akan pernah mengerti, Haris. Aku tahu kamu hanya melihat dirimu sendiri. Kamu selalu merasa bahwa semua ini adalah hasil kerja kerasmu sendiri. Tapi aku sudah lama bekerja di belakang layar, memberikan apa yang aku bisa untuk bisnis ini. Aku ingin kamu tahu bahwa aku bukan hanya seorang wanita yang duduk di rumah. Aku lebih dari itu. Haris menunduk, merasa malu dan bingung. Untuk pertama kalinya, Dinda merasa bahwa ia berhasil mengungkapkan dirinya yang sebenarnya. Sosok yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang Haris dan keluarganya. Kini, Haris dan mertua tidak lagi bisa menutup mata terhadap keberadaannya. Dinda telah mengambil kendali atas hidupnya, dan ia tahu, perubahan ini adalah langkah pertama menuju pengakuan yang selama ini ia dambakan. Beberapa minggu setelah perbincangan yang menegangkan antara Dinda dan Haris, suasana di rumah terasa berbeda. Dinda, yang sebelumnya merasa terabaikan, kini merasa sedikit lega karena telah mengungkapkan apa yang selama ini ia simpan dalam hati. Namun, meskipun Haris mulai memperhatikan sedikit lebih banyak, ia tetap sibuk dengan urusan bisnis dan belum benar-benar meresapi besarnya peran Dinda dalam kehidupan mereka. Sementara itu, di luar, beberapa masalah mulai muncul di toko yang baru saja dibangun Haris. Pada awalnya, masalah-masalah kecil itu tampak sepele. Barang-barang yang tidak terkelola dengan baik, pengiriman yang terlambat, hingga beberapa barang yang hilang dalam proses pengadaan. Haris, seperti biasa, lebih memilih untuk menghadapinya dengan tenang, mencoba mencari solusi dengan cara yang biasanya ia lakukan, menghubungi beberapa rekan bisnis dan pihak yang dapat dipercaya. Namun, semakin lama, masalah ini semakin kompleks, dan mulai mengganggu kelancaran operasional toko. Dinda, yang mengamati semua kejadian tersebut dari jauh, merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Toko yang semula tampak berkembang pesat, mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Meskipun Haris tidak langsung menghubungkannya dengan keputusan-keputusan yang ia buat sebelumnya, Dinda merasakan ada sesuatu yang salah. Beberapa hari kemudian, Haris datang ke rumah dengan wajah yang lebih cemas daripada biasa. Ia duduk di meja makan, menatap Dinda dengan ekspresi yang menunjukkan kegelisahan. Ada beberapa masalah dengan toko, Dinda, kata Haris dengan suara berat. Sepertinya ada kesalahan dalam pengelolaan stok barang dan beberapa masalah lain yang tidak bisa aku jelaskan begitu saja. Aku rasa kita harus mencari solusi secepatnya. Dinda mengangguk, mencoba menunjukkan perhatian yang lebih besar daripada sebelumnya. Masalah apa saja yang terjadi? Tanyanya lembut, meskipun di dalam hati ia sudah tahu jawabannya. Haris mulai menjelaskan tentang beberapa masalah operasional yang mengganggu jalannya bisnis toko. Namun, meskipun ia tampak cemas, Dinda bisa melihat ketidaktahuan Haris akan peran besar yang selama ini ia mainkan. Ia masih berpikir bahwa segala keputusan besar yang telah diambil adalah hasil usahanya semata. Namun, Dinda tahu bahwa masalah ini bukan sekadar masalah kecil yang bisa diselesaikan begitu saja. Ia mulai memikirkan kembali langkah-langkah yang telah diambil sebelumnya. Dalam beberapa bulan terakhir, Dinda telah membuat keputusan-keputusan besar yang mempengaruhi arah bisnis toko Haris.
Ia tahu bahwa masalah yang terjadi saat ini bisa jadi berhubungan langsung dengan keputusan-keputusan tersebut. Keputusan-keputusan yang tidak diketahui oleh Haris dan mertua. Namun, Dinda tidak ingin terlalu cepat mengungkapkan semuanya. Ia ingin melihat bagaimana Haris menghadapinya tanpa bantuan darinya. Dinda tahu bahwa untuk mencapai tujuannya, ia harus memberi sedikit waktu kepada Haris untuk belajar menghadapi masalah ini tanpa terlalu bergantung padanya. Terkadang, perubahan datang dari perasaan ketidakmampuan untuk mengendalikan segalanya, dan Dinda berharap masalah ini akan memberikan pelajaran bagi Haris, pelajaran yang akan membuka matanya. Hari-hari berlalu, dan masalah-masalah yang semula tampak kecil kini mulai memperburuk keadaan. Beberapa barang yang seharusnya tiba tepat waktu, malah terlambat. Penjualan di toko pun mulai menurun, dan meskipun Haris mencoba untuk tetap tenang, ia mulai terlihat kelelahan. Tidak ada yang bisa disalahkan sepenuhnya, kecuali keadaan yang semakin rumit. Dinda, yang terus memantau situasi dari belakang, merasa semakin yakin bahwa ini adalah saatnya untuk beraksi. Ia tidak bisa membiarkan Haris tenggelam dalam masalah yang lebih besar, tanpa menunjukkan kepada dia bahwa ada hal-hal yang selama ini terlewatkan. Namun, Dinda tidak akan segera mengungkapkan semua yang ia ketahui. Sebaliknya, ia memutuskan untuk tetap berada di belakang layar, menyusun strategi yang lebih besar. Suatu sore, saat Haris sedang duduk sendirian di ruang tamu, tampak stres dan cemas memikirkan masalah toko, Dinda mendekat dan duduk di sampingnya. Ia bisa merasakan ketegangan yang begitu kental di udara. "Haris, aku tahu ini sulit," katanya dengan lembut. "Tapi kita harus mencoba untuk berpikir lebih jernih. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini?" Haris menatap Dinda dengan mata yang kosong, seperti seseorang yang telah kehabisan ide. "Aku tidak tahu lagi, Dinda. Semua yang aku coba lakukan tidak berhasil. Aku mulai merasa bahwa kita telah membuat keputusan yang salah dengan toko ini. Aku tidak tahu apa yang kurang, tetapi sesuatu pasti tidak beres." Dinda mendengarkan dengan seksama, berusaha tidak menunjukkan ekspresi yang terlalu jelas. "Mungkin ada hal-hal yang bisa kita evaluasi lagi. Mungkin ada beberapa keputusan yang belum kita pertimbangkan dengan matang. Tetapi, Haris, apa yang kamu tidak tahu adalah bahwa setiap bisnis pasti mengalami pasang surut. Kita harus lebih hati-hati dalam menghadapinya." Dalam hatinya, Dinda tahu bahwa ada satu keputusan besar yang telah ia ambil yang tidak pernah diketahui oleh Haris. Keputusan yang berkaitan dengan investasi yang telah ia lakukan pada perusahaan pemasok barang toko. Keputusan itu telah memberikan dampak yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Dinda tahu bahwa meskipun Haris merasa cemas dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, ia bisa menjadi orang yang memberikan solusi, bahkan tanpa mengungkapkan semuanya. Dinda memutuskan untuk mengambil langkah kecil namun sangat penting. Di malam hari, setelah Haris tidur, Dinda kembali bekerja di komputer, menyusun rencana untuk menghadapi masalah yang lebih besar. Ia menghubungi beberapa pihak yang selama ini telah ia percayai dalam dunia bisnis dan meminta mereka untuk membantu memperbaiki kondisi toko. Namun, Dinda tahu bahwa ia harus bekerja lebih hati-hati, membiarkan Haris menghadapinya terlebih dahulu, tetapi memberikan sedikit arahan tanpa memberitahu segalanya. Beberapa hari setelah percakapan itu, Dinda merasa waktunya semakin dekat untuk mengungkapkan peran besarnya dalam keberhasilan dan kegagalan yang terjadi pada toko Haris. Namun, ia tahu bahwa keputusan ini harus diambil dengan sangat hati-hati. Ia ingin melihat bagaimana Haris bertindak dan apakah ia akan mulai menyadari betapa besar peran Dinda dalam bisnis mereka. Jika Haris tidak bisa menyadarinya, Dinda siap untuk memberi kejutan yang lebih besar. Ketegangan di antara Dinda dan Haris semakin membesar seiring dengan berjalannya waktu. Meskipun mereka terus berusaha berkomunikasi, sesuatu yang tak terucapkan menggantung di antara mereka. Dinda bisa merasakan bagaimana Haris semakin cemas dengan masalah yang terus berkembang di toko. Namun di balik itu, ia tidak tahu bahwa ia sendiri sebenarnya adalah bagian dari akar permasalahan tersebut. Setiap kali Haris berbicara tentang masalah yang terjadi, Dinda hanya bisa mendengarkan dengan sabar, meskipun hatinya penuh dengan amarah dan rasa sakit. Hari itu, saat Haris pulang lebih awal dari biasanya, Dinda tahu ada sesuatu yang mengganggunya. Haris terlihat gelisah, wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya. Dinda bisa merasakan ketegangan yang memancar dari suaminya,
Namun ia tahu bahwa Haris tidak akan pernah menghubungkannya dengan masalah yang sedang terjadi. Dinda, yang sudah mulai mengatur langkah-langkah strategis di belakang layar, mulai merasa semakin yakin dengan kemampuannya. Ia tahu bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan siapa dirinya, untuk membuktikan bahwa ia tidak pantas dipandang sebelah mata. Haris melemparkan tas kerjanya ke sofa, duduk dengan gesit di kursi. "Dinda," katanya dengan suara yang lebih berat dari biasanya, "aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Semua yang kulakukan untuk mengatasi masalah ini terasa sia-sia. Aku merasa seperti toko ini semakin terpuruk, dan aku tidak bisa melihat jalan keluar." Dinda menatapnya tanpa mengalihkan pandangannya, mencoba menyembunyikan perasaan yang menggumpal di dalam hati. "Apa yang sebenarnya terjadi, Haris? Kamu selalu menghindar berbicara lebih rinci. Kalau ada masalah, kenapa kamu tidak terbuka dan membicarakannya denganku?" Jawabnya dengan lembut, meskipun hatinya penuh dengan amarah yang ingin meledak. Haris menunduk, menghindari tatapan Dinda. "Aku tidak bisa mengatakannya. Aku takut kamu akan semakin kecewa padaku. Toko ini sudah menguras semuanya, energi, waktu, dan uang. Aku benar-benar tidak tahu apakah kita bisa terus bertahan," ujar Haris dengan nada putus asa. Dinda menahan napas. Bagaimana mungkin Haris begitu cemas tanpa sedikit pun berpikir tentang peran yang Dinda mainkan dalam semua ini? Dalam hatinya, ia ingin berteriak, ingin mengungkapkan betapa besar peran yang ia miliki dalam setiap keputusan yang telah dibuat, bahkan keputusan yang membuat toko ini bisa mencapai titik terendah. Namun, ia tahu bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk itu. Saatnya untuk memberi pelajaran dengan cara yang berbeda, lebih tajam, lebih menyakitkan. Dengan penuh kesabaran, Dinda melangkah mendekat. "Kamu tidak perlu merasa seperti itu, Haris. Setiap bisnis punya tantangannya sendiri. Mungkin ini hanya ujian yang perlu kita lalui bersama. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untuk membantu. Mungkin kita bisa mencari solusi bersama." Haris mengangkat wajahnya dan menatap Dinda dengan tatapan kosong. "Aku sudah mencoba, Dinda. Aku merasa seperti sedang terjebak dalam masalah yang semakin besar, dan aku tidak bisa melihat ujungnya." Dinda bisa melihat betapa dalam ketakutan yang menggerogoti Haris. Ia merasa kasihan, tetapi di sisi lain, amarahnya semakin membesar. Haris tidak tahu bahwa semua masalah ini bisa jadi hasil dari keputusan-keputusan yang pernah ia buat tanpa melibatkan Dinda. Setiap keputusan besar, setiap investasi yang ia terlibatkan, adalah hal-hal yang tanpa sepengetahuan Haris, sudah mulai mengarah pada titik di mana mereka berada sekarang. Dinda tahu bahwa inilah saat yang tepat untuk melangkah maju dan menunjukkan siapa dirinya. Sambil menatap Haris, Dinda merasa sesuatu bergolak di dalam dirinya. Rasa marah yang terpendam bertahun-tahun, rasa sakit yang selama ini ia simpan dalam hati. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan dirinya dihina lagi, tidak bisa terus-terusan menjadi bayang-bayang dalam hidup suaminya. Dinda bukanlah wanita yang lemah, dan dia tidak akan membiarkan Haris dan mertua terus menganggapnya remeh. Dengan suara yang semakin mantap, Dinda berkata, "Haris, aku tahu kamu merasa tertekan. Aku tahu toko ini penting bagimu, tetapi aku juga ingin kamu tahu bahwa kita tidak bisa hanya berjuang sendirian. Kita perlu lebih dari itu. Kita perlu berpikir lebih besar. Kamu tahu, aku sudah lama menginvestasikan banyak hal untuk masa depan kita, untuk bisnis ini." Haris menatapnya dengan tatapan bingung. "Maksudmu apa? Apa yang kamu lakukan?" tanyanya, dengan sedikit kebingungan dan rasa ingin tahu yang mulai muncul. Dinda menghela napas panjang, mencoba mengendalikan emosinya yang semakin membuncah. "Aku sudah berinvestasi, Haris. Dan bukan hanya sedikit, tapi cukup besar untuk mengubah arah bisnis ini," katanya dengan tegas. Haris terdiam, matanya terbelalak, dan untuk pertama kalinya, ia tampak benar-benar terkejut. "Apa maksudmu, Dinda? Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku sebelumnya?" Dinda merasakan sebuah kebanggaan yang kuat mengalir di dalam dirinya. "Karena aku tahu kamu akan meremehkannya, Haris. Kamu selalu menganggap segala sesuatu yang aku lakukan tidak penting, bahkan meremehkan kemampuanku. Aku sudah cukup diam. Tapi sekarang saatnya kamu tahu siapa yang benar-benar memegang kendali di balik toko ini. Tanpa investasi yang aku buat,
Tanpa keputusan-keputusan yang aku ambil, toko ini mungkin sudah jatuh sebelum sempat berdiri dengan kokoh. Haris membuka mulutnya, tetapi kata-kata tak kunjung keluar. Ia benar-benar terkejut, dan akhirnya, rasa malu muncul di wajahnya. Dinda, aku tidak tahu harus berkata apa. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Dinda tertawa kecil, bukan karena senang, tetapi lebih karena rasa sakit yang kini terasa begitu jelas. Kenapa aku harus memberitahumu? Selama ini kamu menganggap aku hanya seorang istri yang duduk di rumah. Kamu dan keluargamu tidak pernah menghargai apapun yang aku lakukan. Kalian tidak pernah melihat bahwa aku punya kemampuan yang lebih dari sekadar menjadi istri yang patuh. Haris menundukkan kepala, merasa sangat terpukul oleh kata-kata Dinda. Ia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan semua kesalahan dan kebodohannya. Namun, Dinda sudah tidak peduli. Ia tidak lagi ingin menjadi orang yang selalu mengalah, yang selalu berada di belakang bayang-bayang Haris. Dinda, aku minta maaf, kata Haris pelan, mencoba menenangkan situasi yang semakin memanas. Aku seharusnya lebih menghargaimu, lebih memperhatikan semua yang kamu lakukan. Aku tahu aku telah salah, dan aku ingin memperbaikinya. Dinda menatap Haris dengan mata yang tajam. Kata maaf tidak cukup, Haris. Kamu sudah cukup lama mengabaikan peran dan keberadaanku dalam hidupmu. Aku bukan lagi wanita yang akan menunggu pujian atau pengakuan darimu. Aku akan terus melangkah maju, dan jika kamu tidak bisa mengikutiku, maka itu bukan masalahku. Aku tidak akan dihina lagi. Sekarang, kamu harus memilih. Apakah kamu ingin terus terjebak dalam ketidaktahuan, atau apakah kamu akan mulai menghargai apa yang aku lakukan? Haris terdiam, tenggelam dalam perasaan bersalah dan kebingungannya. Namun, bagi Dinda, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia tidak akan membiarkan dirinya terus dihina atau dipandang sebelah mata. Dinda kini semakin yakin bahwa inilah saatnya untuk menunjukkan kepada dunia siapa dirinya sebenarnya. Dengan semua kekuatan yang ia miliki, ia siap untuk melangkah lebih jauh, melampaui segala keterbatasan yang dulu mengikatnya. Ketegangan yang mengalir di antara mereka berdua semakin memuncak, tetapi Dinda tahu, ia tidak lagi bisa mundur. Ia sudah berada di titik di mana tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Saat ini, semuanya ada di tangannya. Dan Dinda bertekad, ia tidak akan menyerah untuk memperjuangkan harga dirinya. Dinda berdiri di depan jendela, memandang keluar dengan tatapan tajam. Ia merasa dunia seolah diamati dari ketinggian, mengawasi dengan cermat, siap mengambil langkah besar. Kini, setelah menyatakan dengan jelas siapa dirinya di depan Haris, ia tahu apa yang harus dilakukan. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi jalannya. Dengan kekuasaannya sebagai investor, ia memiliki lebih banyak kendali daripada yang pernah dibayangkan oleh Haris atau bahkan mertua mereka. Dan itu adalah kekuatan yang akan mengubah segalanya. Dinda sudah cukup lama menjadi bagian dari dunia yang penuh dengan strategi dan perhitungan. Dan sekarang saatnya ia menggunakan semua yang ia pelajari untuk mengubah takdirnya. Ia mulai mengatur langkah-langkah yang akan membawa dampak besar bagi bisnis Haris. Dengan cermat, ia memulai perjalanan baru yang tak hanya akan memperbaiki keadaan keuangan keluarganya, tetapi juga memberi pelajaran pada Haris tentang siapa sebenarnya yang selama ini memegang kendali. Sebagai investor yang sudah memegang saham besar dalam beberapa perusahaan yang terhubung langsung dengan toko Haris, Dinda tahu bahwa ia bisa mempengaruhi keputusan-keputusan besar. Ia mulai memperkenalkan beberapa perubahan besar yang dapat mempengaruhi aliran modal, pengadaan barang, dan keputusan-keputusan operasional lainnya. Tanpa diketahui oleh Haris, Dinda merencanakan untuk mengubah beberapa aspek dalam sistem keuangan toko, mengalihkan beberapa proyek yang sedang berjalan, dan bahkan mempengaruhi jalur distribusi barang yang berhubungan dengan toko tersebut. Tindakan-tindakannya ini, meskipun terlihat kecil pada awalnya, akan memiliki dampak besar yang dapat mengubah arah bisnis Haris. Hari-hari berikutnya, Dinda memperhatikan bagaimana keputusan-keputusan yang ia buat mulai mempengaruhi operasional toko. Pengiriman barang yang selama ini selalu lancar mulai mengalami keterlambatan. Beberapa pemasok yang selama ini menjadi mitra utama Haris mulai mengirimkan barang dalam jumlah yang lebih sedikit, dan biaya operasional mulai meningkat. Meskipun masalah ini tampak sepele,
Dinda tahu bahwa setiap langkahnya adalah bagian dari sebuah rencana besar yang sedang ia susun. Haris yang semakin cemas mulai merasakan adanya kejanggalan. Setiap kali ia menghubungi pemasok atau pihak terkait, ia merasa ada yang tidak beres. Toko yang semula berjalan lancar kini mulai menghadapi masalah yang tidak bisa ia jelaskan dengan mudah. Ia tidak tahu siapa yang harus disalahkan. Ia menghubungi beberapa rekan bisnisnya, tetapi tidak ada satupun yang bisa memberikan penjelasan yang memadai. Pada saat yang sama, Dinda terus melakukan langkah-langkah strategis untuk memperlambat laju bisnis Haris. Tanpa memberitahukan Haris, ia memastikan bahwa beberapa perubahan kecil yang ia buat akan mempengaruhi keuangan toko secara langsung. Keputusan-keputusan yang ia buat mulai memperlambat pengembangan toko, sementara Haris tetap merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Semua masalah yang muncul tampak seperti sebuah kebetulan, dan ia mulai merasa tertekan. Sementara itu, Dinda memantau setiap perkembangan dengan penuh perhatian. Ia tidak langsung mengungkapkan kepada Haris apa yang terjadi, karena ia tahu bahwa Haris harus merasakannya lebih dalam. Ia ingin suaminya merasakan betapa berbedanya dunia yang selama ini ia abaikan, bahwa setiap keputusan yang diambil dengan sembarangan bisa berakibat fatal. Semua yang terjadi adalah pelajaran besar untuk Haris, sebuah cara untuk membuka matanya dan menyadarkan dia bahwa tanpa Dinda, toko ini tidak akan pernah mencapai titik di mana mereka berdiri sekarang. Pada malam yang gelap, Haris pulang dengan wajah kusut dan penuh kegelisahan. Ia melemparkan tas kerjanya ke meja dengan kasar. Dinda, yang sudah menunggu di ruang tamu, melihat dengan cermat perubahan di wajah Haris. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan lebih banyak kekuatannya. Haris duduk di sofa dengan tangan yang terlipat, terlihat begitu cemas dan bingung. "Dinda," kata Haris dengan nada yang lelah, "ada yang salah dengan semua ini. Masalah terus datang satu persatu. Kami baru saja kehabisan beberapa pasokan barang penting, dan aku tidak tahu siapa yang harus disalahkan. Semua yang aku coba lakukan tidak berhasil." Dinda menatapnya dengan tenang, meskipun di dalam hati ia merasakan perasaan campuran antara marah dan puas. "Apa yang kamu pikirkan tentang masalah ini, Haris?" jawabnya, suaranya lembut, tetapi setiap kata-katanya seperti jarum yang menyusup ke dalam hati Haris. Haris menggelengkan kepalanya, wajahnya terlihat semakin frustasi. "Aku tidak tahu harus berbuat apa. Semuanya terasa terlepas dari kendali. Aku merasa seperti toko ini akan jatuh. Aku sudah berusaha keras, tapi entah kenapa semuanya semakin buruk." Dinda menarik napas dalam-dalam, lalu dengan lembut berkata, "Mungkin sudah saatnya kamu menyadari bahwa setiap keputusan yang kamu buat memiliki konsekuensi, Haris. Toko ini tidak akan berjalan dengan baik jika kamu terus mengabaikan aspek-aspek kecil yang mempengaruhi jalannya bisnis." Haris menatap Dinda dengan tatapan bingung. "Apa maksudmu? Aku sudah melakukan yang terbaik yang aku bisa. Aku sudah mencoba segala hal." Dinda menunduk, merasakan ketegangan yang meningkat di antara mereka. Ia tahu bahwa ini adalah langkah penting untuk membawa Haris ke titik puncak di mana ia akan menyadari bahwa masalah ini adalah hasil dari pengabaian yang sudah terlalu lama berlangsung. Ia tidak bisa lagi bersikap diam, karena saat ini adalah kesempatan terbaik untuk membuat Haris memahami nilai dari setiap keputusan yang telah ia ambil selama ini. "Haris, kamu tidak akan bisa menghindari masalah ini selamanya," ujar Dinda dengan suara yang mantap. "Kamu perlu mulai melihat siapa yang ada di belakang semua ini. Keputusan-keputusan yang kamu anggap sepele, yang selama ini kamu anggap hanya urusan kecil, ternyata memiliki dampak besar. Aku sudah lama terlibat dalam bisnis ini, dan mungkin sudah saatnya kamu tahu siapa yang benar-benar menggerakkan roda bisnis ini." Haris terdiam, matanya mulai terfokus pada Dinda. "Apa maksudmu? Apa yang kamu lakukan?" tanyanya dengan suara yang mulai terdengar serius. Dinda tersenyum tipis, meski hatinya dipenuhi rasa sakit. "Aku adalah investor yang telah memberikan kontribusi besar pada toko ini, Haris. Tanpa aku, mungkin kamu tidak akan pernah sampai di titik ini. Aku membuat keputusan-keputusan besar yang kamu tidak pernah tahu. Semua masalah yang kita hadapi saat ini bukan kebetulan. Ini adalah akibat dari keputusan-keputusan yang aku ambil untuk memperbaiki jalannya bisnis ini. Dan kamu, Haris, harus mulai memahami peran apa yang aku mainkan dalam hidupmu."
Haris hanya bisa terdiam, tatapannya kosong. Seolah-olah ia baru saja mendengar kebenaran yang sangat sulit untuk diterima. Ia merasa bingung, marah, dan merasa bahwa dunia yang ia kenal mulai runtuh di depannya. Dinda melihat perubahan dalam diri Haris. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa suaminya mulai menyadari bahwa selama ini ia telah mengabaikan peran besar Dinda dalam kehidupan mereka. Haris kini harus menghadapi kenyataan bahwa tanpa Dinda, toko itu mungkin tidak akan ada, dan masalah yang mereka hadapi sekarang adalah konsekuensi dari ketidakpeduliannya selama ini. Namun, meskipun Dinda tahu bahwa ia telah menunjukkan kekuatannya, ia juga tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Keputusan-keputusan yang ia buat akan membawa dampak besar pada masa depan mereka. Dinda, yang kini semakin yakin dengan dirinya, tahu bahwa ini adalah saat untuk membuktikan bahwa dirinya bukan hanya istri yang terpinggirkan, tetapi seorang wanita yang memiliki kekuatan untuk mengubah dunia di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, ketegangan di rumah semakin terasa, seiring dengan semakin jelasnya kesulitan yang dihadapi toko Haris. Meskipun Dinda telah mulai membuka sedikit demi sedikit kenyataan yang selama ini tersembunyi, Haris masih berjuang untuk memahami betapa dalamnya pengaruh yang Dinda miliki terhadap bisnis mereka. Ia mulai merasa bahwa ada lebih banyak yang tidak ia ketahui, tetapi ia juga tidak bisa sepenuhnya menerima kenyataan bahwa Dinda, wanita yang selama ini dianggapnya hanya seorang istri yang mendukung, memegang kendali yang begitu besar. Setiap kali Haris mencoba mencari solusi untuk masalah yang terus berkembang, Dinda hanya diam, memberikan perhatian penuh tetapi tidak memberikan jawaban langsung. Ia tahu bahwa Haris mulai melihat dirinya dengan cara yang berbeda, namun ia juga tidak ingin mengungkapkan segalanya dengan mudah. Ia ingin Haris menyadari sendiri betapa pentingnya kontribusinya, tanpa harus memberitahunya secara langsung. Namun, perasaan cemas dan bingung mulai menggerogoti Haris. Ia merasa terpojok, tetapi di sisi lain, ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Ia mulai merenung lebih dalam, mencoba menggali setiap langkah yang ia ambil dalam bisnisnya. Perlahan, ia mulai menyadari bahwa beberapa keputusan besar yang selama ini ia anggap kebetulan, mungkin bukan sekadar kebetulan. Ia mulai mempertanyakan langkah-langkah besar yang diambilnya, terutama yang berkaitan dengan investasi dan pemasok yang terhubung dengan toko mereka. Di tengah kebingungannya, Haris tidak bisa menghindari kenyataan bahwa Dinda selalu tampak tenang dan mantap dalam menghadapi segala situasi. Ia menyadari bahwa Dinda lebih tahu banyak tentang bisnis mereka daripada yang pernah ia bayangkan. Setiap kali mereka berbicara tentang solusi atau keputusan besar, Dinda selalu memiliki jawaban yang masuk akal, meskipun ia tidak pernah secara terbuka menunjukkan kepada Haris betapa besar perannya dalam setiap langkah yang mereka ambil. Satu malam, Haris memutuskan untuk berbicara lebih langsung dengan Dinda, mencoba mengungkapkan kebingungannya dan apa yang sebenarnya ia rasakan. Ia tahu bahwa hubungan mereka semakin tegang, namun ia tidak bisa terus mengabaikan kenyataan yang semakin jelas. Dinda, kata Haris saat mereka duduk bersama di ruang tamu, cahaya lampu yang remang-remang menciptakan suasana yang tenang namun penuh ketegangan. Aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak aku pahami dengan jelas tentang semua ini. Beberapa keputusan yang aku ambil, bahkan beberapa masalah yang terjadi, rasanya tidak biasa. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Aku hanya tidak bisa mengerti mengapa kamu tidak memberitahuku tentang semua ini sejak awal. Dinda menatap Haris dengan mata yang tenang, tetapi dalam hatinya, ia merasakan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa Haris akhirnya mulai merasakan beban yang selama ini ia tanggung dalam diam. Namun, ia juga tahu bahwa Haris masih belum sepenuhnya memahami besarnya peran yang ia mainkan dalam kesuksesan bisnis mereka. Apa maksudmu, Haris? Jawab Dinda dengan suara lembut, mencoba menjaga ketenangannya. Apa yang menurutmu tidak aku beritahu? Haris menghela napas panjang, wajahnya semakin cemas. Aku merasa ada yang tidak beres. Toko ini, proyek ini, semuanya terasa terlepas dari kendali. Aku terus mencoba mencari solusi, tetapi semakin aku berpikir, semakin aku merasa bahwa masalah ini tidak datang begitu saja. Beberapa keputusan besar yang aku buat, apakah mungkin itu karena aku tidak melibatkanmu lebih jauh? Apakah mungkin kamu lebih tahu dari yang aku kira? Dinda tersenyum tipis, tetapi senyum itu menyembunyikan banyak hal. Ia tahu bahwa saat ini adalah momen yang sangat penting.
Haris akhirnya mulai merasakan ketidakberdayaan yang selama ini ia rasakan di balik layar. Namun, ia tidak ingin memberi terlalu banyak informasi sekaligus. Dinda tahu bahwa Haris harus belajar lebih banyak untuk memahami peran yang telah ia mainkan tanpa harus diberitahu secara langsung. "Kamu benar, Haris," jawab Dinda, sambil menjaga nada suaranya tetap tenang. "Ada banyak hal yang aku lakukan di belakang layar, tetapi itu bukan karena aku ingin menguasai semuanya. Aku hanya ingin memastikan bahwa kita bergerak ke arah yang benar. Bisnis ini, dan segala yang terkait dengannya, sangat penting bagi kita berdua. Dan aku rasa, kamu harus mulai melihatnya dari sudut pandang yang lebih besar." Haris menatapnya bingung, matanya masih dipenuhi keraguan. "Tapi kenapa aku tidak tahu tentang semua itu? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku mulai merasa seperti aku hidup dalam kebohongan." Dinda menarik napas dalam-dalam. Ia tahu ini adalah titik di mana segala sesuatunya bisa berubah. "Haris," kata Dinda dengan lebih tegas, "tidak ada yang salah dengan keputusan yang aku buat, tapi aku tidak ingin kamu merasa terancam. Aku tahu selama ini kamu merasa seperti kamu yang memimpin segalanya, dan aku menghargai itu. Tapi kamu harus tahu, ini adalah bisnis kita, dan aku adalah bagian dari itu. Aku melakukan apa yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kita berhasil." Haris terdiam, mencoba mencerna setiap kata yang baru saja didengar. Ia merasa semakin bingung, tetapi juga merasa malu. Mungkin selama ini ia telah meremehkan Dinda, dan kini ia mulai melihat bahwa banyak keputusan besar yang berhubungan langsung dengan keberhasilan mereka selama ini adalah hasil dari pertimbangan Dinda, bukan hanya dirinya. Namun, meskipun Haris mulai merasakan kehadiran Dinda dalam bisnis mereka, ia masih merasa bahwa Dinda tidak sepenuhnya terbuka. Ia mulai menyadari bahwa ada lebih banyak yang belum ia ketahui, dan rasa cemas itu terus menghantui dirinya. Ia merasa bahwa perubahan yang mulai terjadi pada toko mereka tidak hanya disebabkan oleh masalah operasional biasa, melainkan oleh keputusan-keputusan yang lebih dalam dan lebih strategis, yang melibatkan Dinda. "Dinda, aku tidak tahu harus berkata apa," kata Haris dengan suara yang lebih lembut. "Aku merasa aku belum cukup melihat semua ini. Aku minta maaf kalau aku meremehkanmu, kalau aku menganggap segala sesuatunya adalah hasil kerja kerasku sendiri. Aku seharusnya lebih menghargai kontribusimu." Dinda mengangguk, tetapi ia tahu bahwa kata-kata itu tidak akan cukup untuk menghapus rasa sakit yang telah lama tertanam dalam dirinya. "Haris, aku tidak butuh permintaan maafmu. Apa yang aku butuhkan adalah pemahaman. Kamu harus melihatku sebagai mitra, bukan hanya sebagai istri yang harus mendukung dari belakang." Haris terdiam, merasa seperti ada banyak hal yang belum ia pahami. Ia tahu bahwa hubungan mereka semakin tegang, tetapi untuk pertama kalinya, ia mulai merasa sedikit cemas tentang masa depan mereka. Mungkin selama ini ia terlalu terfokus pada kesuksesannya sendiri, tanpa menyadari betapa besar peran Dinda dalam semua ini. Malam itu, setelah percakapan mereka, Haris terjaga lama. Pikiran-pikirannya berputar tanpa henti. Ia merasa bahwa Dinda telah berubah. Ia merasa bahwa ia mulai kehilangan kendali atas sesuatu yang selama ini ia anggap sudah pasti. Namun, di sisi lain, ada rasa kekaguman yang mulai tumbuh dalam dirinya. Dinda tidak hanya sekadar istri yang patuh, tetapi seorang wanita yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Dinda, dengan segala kebijaksanaannya, kini telah memposisikan dirinya sebagai sosok yang tak tergantikan dalam hidup Haris. Namun, Haris masih harus berjuang untuk menyadari sepenuhnya siapa Dinda sebenarnya. Dan lebih penting lagi, bagaimana dia akan menghadapi kenyataan bahwa perannya dalam bisnis mereka jauh lebih besar daripada yang selama ini ia kira. Ketegangan antara mereka semakin memuncak, dan sementara Dinda merasa semakin kuat dan yakin akan kemampuannya, Haris masih terjebak dalam kebingungannya, mencoba memahami betapa besar peran yang selama ini diabaikannya. Mertua Haris, terutama ibu mertua, selalu merasa bangga dengan status sosial mereka. Mereka menganggap diri mereka sebagai keluarga yang terhormat, dan Haris, anak kesayangan mereka, adalah representasi dari keberhasilan mereka. Toko baru yang dibangun oleh Haris, yang mereka anggap sebagai puncak dari semua kerja kerasnya, adalah simbol kesuksesan yang mereka perlihatkan ke dunia. Namun, belakangan, mereka mulai merasakan ada yang tidak beres,
terutama dengan berbagai masalah yang tiba-tiba muncul di toko tersebut. Barang-barang yang terlambat, pemasok yang mengirimkan barang dalam jumlah yang tidak sesuai, serta masalah operasional yang tak kunjung selesai, semuanya mulai menambah ketegangan di antara mereka. Ibu mertua, yang selalu percaya bahwa Dinda hanyalah seorang wanita yang tidak tahu apa-apa tentang dunia bisnis, mulai merasa ada yang salah. Ketika Haris menceritakan beberapa kesulitan yang terjadi dengan toko, ibu mertua tidak bisa menahan rasa penasaran dan mulai mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sebagai seorang wanita yang terlatih dalam dunia sosial, ibu mertua tahu bahwa kadang-kadang ada hal-hal yang tidak terlihat jelas di permukaan, dan ia merasa bahwa Dinda mungkin tahu lebih banyak dari yang ia akui. Ibu mertua mulai bertanya-tanya kepada beberapa orang yang ia kenal dalam jaringan bisnis Haris, mencoba menggali informasi lebih dalam tentang pengelolaan toko dan keputusan-keputusan besar yang telah diambil dalam beberapa bulan terakhir. Ia mulai mendengar desas-desus tentang Dinda yang terlibat dalam beberapa keputusan penting yang berkaitan dengan toko tersebut. Pada awalnya, ibu mertua mengabaikannya, berpikir itu hanya rumor tanpa dasar. Namun, semakin ia mencari tahu, semakin ia merasa bahwa ada kebenaran di balik cerita-cerita itu. Suatu hari, setelah percakapan panjang dengan beberapa rekan bisnis Haris, ibu mertua akhirnya mendapatkan informasi yang tidak bisa ia abaikan. Ternyata, Dinda, yang selama ini dianggapnya sebagai wanita yang tidak mengerti apa-apa tentang bisnis, adalah investor utama yang terlibat dalam beberapa keputusan penting yang mengarah pada kesuksesan toko tersebut. Beberapa proyek yang selama ini diabaikan oleh Haris ternyata didorong dan didanai oleh Dinda tanpa sepengetahuan siapapun. Ibu mertua merasa malu dan marah. Ia tidak bisa membayangkan bahwa selama ini ia dan suaminya, serta Haris, telah menganggap Dinda sebagai sosok yang tidak penting. Sementara kenyataannya, Dinda adalah salah satu faktor utama yang menjadikan bisnis mereka sukses. Ibu mertua merasa tertipu, seperti ada sesuatu yang sangat besar yang selama ini mereka abaikan, dan itu membuatnya merasa sangat terhina. "Ibu, ada yang ingin aku bicarakan," kata ibu mertua kepada suaminya, Ayah Haris, saat mereka duduk bersama di ruang tamu. Suaranya terdengar tegas, meskipun ada kekhawatiran yang mendalam di dalamnya. "Aku baru saja mengetahui sesuatu yang sangat mengejutkan." Ayah mertua, yang selalu tampak tenang dan percaya diri, menatap istrinya dengan cemas. "Apa yang terjadi, Bu? Kenapa kamu terlihat seperti itu?" Ibu mertua menatapnya dengan tatapan yang penuh rasa tidak percaya. "Aku baru saja mendengar bahwa Dinda, yang selama ini kita anggap tidak tahu apa-apa, ternyata memiliki pengaruh besar dalam kesuksesan toko ini. Dia terlibat dalam beberapa keputusan besar, termasuk investasi yang membantu mendanai toko Haris. Tanpa kita ketahui, Dinda memiliki lebih banyak kontrol daripada yang kita pikirkan." Ayah mertua terkejut, matanya terbelalak. "Apa? Bagaimana bisa begitu? Dinda, investor utama." Ibu mertua mengangguk, merasakan kemarahan yang mulai tumbuh dalam dirinya. "Aku tidak tahu harus berkata apa. Kita telah salah menilai Dinda selama ini. Kita selalu menganggapnya sebagai wanita biasa, yang tidak punya kemampuan. Tapi kenyataannya, dia adalah salah satu kunci dalam kesuksesan bisnis Haris. Selama ini kita meremehkannya, tapi ternyata kita yang salah." Mertua Haris terdiam, merenung sejenak. Rasa malu mulai tumbuh dalam dirinya. Mereka telah mengabaikan Dinda, menganggapnya sebagai sosok yang tidak memiliki peran yang berarti dalam keluarga dan bisnis mereka. Namun, kenyataannya, Dinda adalah sosok yang lebih kuat dan lebih berpengaruh daripada yang pernah mereka bayangkan. "Ibu, ini tidak bisa terjadi begitu saja. Kami harus berbicara dengan Haris," kata ayah mertua dengan nada serius. "Dia harus tahu apa yang terjadi." Setelah percakapan itu, ibu mertua dan ayah mertua memutuskan untuk berbicara dengan Haris, meskipun mereka tahu bahwa percakapan ini tidak akan mudah. Mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa selama ini mereka telah meremehkan Dinda, dan sekarang saatnya untuk mengakui peran besarnya dalam keberhasilan bisnis Haris. Keesokan harinya, ibu mertua dan ayah mertua menemui Haris di rumah, dan suasana yang tegang langsung terasa. Haris, yang tampaknya sudah cukup cemas dengan masalah yang terjadi di toko, merasa semakin tertekan dengan kedatangan kedua orang tuanya. "Ada apa, Bu, Pak?" tanya Haris,
mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu bahwa keluarganya sedang khawatir dengan masalah yang terjadi di toko, tapi ia tidak tahu bahwa percakapan ini akan mengarah pada kenyataan yang lebih besar. Ibu mertua langsung menghadap Haris dengan ekspresi serius. "Haris, kami baru saja mengetahui beberapa hal yang sangat mengejutkan tentang Dinda. Kami sudah terlalu lama meremehkan peran dia dalam bisnis ini." Haris menatap ibunya, bingung. "Maksud ibu? Apa yang ibu bicarakan?" Ayah mertua melanjutkan, "Dinda adalah investor yang terlibat dalam beberapa keputusan besar di toko ini. Tanpa kita ketahui, dia adalah orang yang memberi suntikan dana yang besar untuk kelangsungan bisnis ini. Kita selalu menganggapnya tidak penting, tapi kenyataannya, dia adalah sosok yang lebih besar dari yang kita kira." Haris terdiam, wajahnya mulai berubah. Ia merasa seolah-olah dunia yang ia kenal selama ini mulai runtuh. "Dinda? Investor utama? Bagaimana bisa aku tidak tahu tentang ini?" tanyanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ibu mertua menatap Haris dengan pandangan penuh penyesalan. "Kamu harus mulai melihat Dinda dengan cara yang berbeda, Haris. Selama ini kamu dan kita semua meremehkan kemampuan Dinda. Kita selalu berpikir bahwa dia hanya seorang wanita biasa yang tidak tahu apa-apa. Tapi kenyataannya, dia adalah salah satu kunci dalam kesuksesan bisnis kita." Haris merasa kebingungan yang luar biasa. Ia mulai menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar, mengabaikan peran Dinda dalam hidupnya dan bisnis mereka. Namun, di sisi lain, rasa malu dan penyesalan mulai menyelimuti hatinya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Dinda, dia tidak pernah memberitahuku tentang semua ini. Mengapa dia tidak memberitahuku?" Ibu mertua menatap Haris dengan tatapan penuh penyesalan. "Mungkin dia tidak merasa perlu memberitahumu, Haris. Kamu selalu merasa bahwa segalanya ada di tanganmu. Tapi sekarang kamu harus mulai menghargai Dinda dan apa yang telah dia lakukan untuk kita semua." Haris hanya terdiam, meresapi kata-kata orang tuanya. Ia merasa malu, marah pada dirinya sendiri, dan yang lebih penting, merasa sangat kehilangan. Ia telah mengabaikan sosok yang seharusnya paling ia hargai, istri yang selama ini selalu ada di sisinya, tetapi ia tidak pernah melihat peran besar yang ia mainkan dalam hidup mereka. Dinda, yang sebelumnya hanya menjadi bayangan dalam kehidupan mereka, kini terungkap sebagai pahlawan yang selama ini mereka abaikan. Keputusan-keputusan besar yang selama ini diambil tanpa melibatkan Dinda, ternyata adalah langkah-langkah yang membawa mereka ke arah kesuksesan. Tanpa Dinda, semua yang mereka banggakan mungkin tidak akan terwujud. Kini, Haris harus menghadapi kenyataan bahwa ia telah mengabaikan wanita yang sangat berperan penting dalam hidupnya dan dalam bisnis mereka. Dinda duduk di ruang tamu, matanya memandang kosong ke arah meja yang terletak di depannya. Malam itu, suasana di rumah terasa begitu berat, seperti angin yang berhembus kencang, membawa perasaan yang terpendam selama bertahun-tahun. Setelah perbincangan yang berlangsung tegang antara Dinda dan Haris, serta interaksi dengan mertua yang penuh penyesalan, Dinda tahu bahwa inilah waktunya untuk mengungkapkan seluruh kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik tirai kebohongan dan pengabaian. Ia sudah cukup lelah hidup dalam bayang-bayang mereka, cukup lelah dianggap sebagai sosok yang tak berarti. Sekarang, ia siap untuk membuka mata mereka semua. Keputusan Dinda untuk tidak langsung mengungkapkan peran besarnya dalam keberhasilan bisnis Haris adalah bagian dari strategi yang lebih besar. Ia tahu bahwa memberitahu mereka secara langsung tidak akan membuat mereka menyadari sepenuhnya apa yang telah terjadi, apa yang telah ia lakukan untuk mereka. Kini, waktunya untuk memberikan bukti yang tidak bisa dibantah, bukti yang akan membuat Haris dan mertua terkejut sekaligus merasa malu atas cara mereka memperlakukan Dinda selama ini. Setelah percakapan panjang dengan Haris yang mulai sadar bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari yang ia ketahui, Dinda memutuskan untuk membawa mereka semua ke titik di mana mereka tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan. Ia mengumpulkan dokumen-dokumen yang menunjukkan peran penting yang ia mainkan dalam bisnis Haris, bukti bahwa keputusan-keputusan yang telah diambil bukan hanya berdasarkan hasil pemikiran Haris saja. Ia ingin mereka melihat dengan jelas bagaimana ia memainkan peran besar dalam mengarahkan aliran dana, keputusan investasi, dan bahkan hubungan bisnis yang mendukung keberhasilan toko. Pagi itu, Haris dan mertua datang ke rumah, dan Dinda sudah menyiapkan semuanya.
Haris tampak lebih cemas daripada sebelumnya. Matanya dipenuhi rasa ingin tahu yang besar. Ibu mertua dan ayah mertua juga tampak gelisah, seolah merasakan ada sesuatu yang akan mengubah pandangan mereka tentang Dinda. Ketegangan itu terasa sangat jelas. Dinda berdiri dengan tegas, dengan folder di tangannya yang berisi bukti-bukti yang tak bisa dibantah. Ia memandang mereka semua dengan tatapan yang kuat, yang menunjukkan bahwa ini adalah waktunya untuk berbicara. Ada beberapa hal yang harus aku tunjukkan kepada kalian, kata Dinda dengan suara yang mantap, meskipun hatinya berdegup kencang. Ia tahu ini adalah momen yang menentukan, dan ia tidak bisa ragu lagi. Haris dan mertua saling bertukar pandang. Ibu mertua, yang selalu merasa lebih tahu tentang segala hal, menatap Dinda dengan pandangan curiga, sementara ayah mertua terlihat semakin cemas. Dinda membuka folder yang ia bawa dan mulai mengeluarkan dokumen-dokumen yang telah disiapkan dengan sangat hati-hati. Beberapa lembar laporan keuangan, bukti transaksi, dan laporan investasi yang telah ia lakukan selama ini. Setiap dokumen itu adalah kunci yang akan membuka mata mereka semua. Apa yang akan kamu tunjukkan, Dinda? Tanya Haris, suaranya terdengar lebih tenang, tetapi ada kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan. Dinda menghela napas, lalu memulai. Ini adalah bukti bahwa aku adalah salah satu investor utama dalam bisnis ini, Haris. Semua yang kalian lihat di toko ini, mulai dari lokasi, pembelian barang, bahkan keputusan pengadaan, semuanya ada campur tanganku. Aku yang memberi suntikan dana yang dibutuhkan untuk memulai dan memperluas bisnis ini. Ia menunjukkan dokumen pertama yang berupa laporan keuangan yang mengonfirmasi bahwa Dinda telah menyuntikkan modal besar ke dalam bisnis sejak awal. Laporan itu menunjukkan aliran dana yang tidak pernah diketahui oleh Haris dan mertua. Dana yang berasal dari investasi pribadi Dinda yang digunakan untuk membeli stok barang, memperbaiki struktur operasional, dan mempersiapkan toko untuk ekspansi. Haris terdiam, mulutnya terbuka sedikit, dan ia mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Ibu mertua yang tadinya tampak penuh percaya diri, kini mulai merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Dinda melanjutkan. Ini adalah bukti lain, lanjut Dinda, membuka lembaran kedua dokumen yang menunjukkan bukti transfer dana besar dari rekening pribadinya ke rekening bisnis Haris. Aku adalah orang yang memperkenalkan beberapa pemasok yang selama ini kalian anggap sebagai mitra bisnis utama. Aku juga yang menegosiasikan beberapa kesepakatan penting yang menguntungkan bisnis ini. Dinda melihat wajah Haris mulai berubah. Ia tidak lagi tampak bingung atau acuh, melainkan serius memeriksa setiap lembar dokumen yang ada. Ibu mertua dan ayah mertua juga tampak mulai memahami gambaran yang sedang dibuka di depan mereka. Tidak mungkin, kata ayah mertua, terkejut. Dinda, kamu terlibat dalam semua ini? Selama ini kami mengira semuanya adalah keputusan Haris sendiri. Ibu mertua menatap Dinda dengan ekspresi yang sulit dibaca. Jadi, semua yang terjadi ini, keberhasilan toko ini, kesuksesan yang kita banggakan, adalah karena kamu, Dinda. Dinda mengangguk pelan. Benar. Aku yang membuat keputusan-keputusan besar. Aku yang membawa kalian sampai di titik ini. Tapi, lebih dari itu, aku ingin kalian tahu bahwa aku bukan hanya istri yang duduk di rumah, bukan hanya wanita yang dianggap tidak berpengaruh. Aku memiliki kekuatan, dan aku tahu cara menggunakannya untuk kepentingan kita semua. Haris terdiam, wajahnya kini dipenuhi dengan rasa malu yang mendalam. Selama ini, ia selalu merasa bahwa semua kesuksesan adalah hasil dari kerja kerasnya, bahwa ia adalah satu-satunya yang berperan dalam membangun toko dan bisnis mereka. Namun, kini semua itu hancur dalam sekejap. Ia merasa seolah-olah dunia yang ia kenal tiba-tiba runtuh. Ibu mertua dan ayah mertua, yang selama ini meremehkan Dinda, kini merasa sangat malu dan tersudut. Kenapa kamu tidak memberitahuku sejak awal, Dinda? Tanya Haris dengan suara yang penuh penyesalan. Kenapa kamu diam saja? Aku tidak tahu harus berkata apa. Dinda menatapnya dengan tatapan yang tenang, meskipun dalam hatinya ada perasaan yang campur aduk. Aku tahu kamu tidak akan menghargainya, Haris. Selama ini kamu selalu merasa bahwa semua ini hanya hasil kerja kerasmu sendiri. Tapi kenyataannya, kita berdua ada di sini karena usaha kita berdua. Tapi, aku tidak ingin terus-terusan dipandang sebelah mata.
Aku tidak ingin dihargai hanya karena aku istri kamu, tapi karena kemampuan yang aku miliki. Ibu mertua, yang kini terlihat sangat menyesal, akhirnya berbicara. Dinda, aku tidak tahu harus berkata apa. Kami sangat salah menilai kamu. Kami terlalu cepat menganggap kamu tidak memiliki peran yang berarti. Maafkan kami. Dinda menatap ibunya dengan pandangan yang lebih lembut, meskipun rasa kecewa itu masih ada di dalam dirinya. Ini bukan hanya tentang maaf, Bu. Ini tentang bagaimana kita saling menghargai. Aku ingin kalian mulai melihat aku dengan cara yang berbeda. Aku ingin kalian tahu bahwa aku punya peran besar dalam hidup kita semua. Tidak ada yang bisa mengabaikan itu lagi. Haris menundukkan kepala, mencoba mengendalikan emosi yang semakin membuncah. Aku merasa sangat bodoh. Selama ini, aku merasa seperti aku yang memegang kendali, tapi ternyata aku tidak tahu apa-apa. Dinda, aku sangat minta maaf. Aku tidak tahu bagaimana bisa sampai sejauh ini. Dinda merasa lega, meskipun luka lama masih terasa. Ia tahu bahwa pengakuan ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk bisnis mereka, untuk masa depan yang lebih baik. Ini bukan hanya tentang meminta maaf, Haris. Ini tentang kita berjalan bersama, sebagai tim. Kita harus mulai memperlakukan satu sama lain dengan rasa hormat yang lebih besar. Malam itu, Haris, ibu mertua, dan ayah mertua terdiam, masing-masing merenung atas apa yang telah mereka pelajari. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka terlalu cepat menilai Dinda, tidak melihat perannya yang sesungguhnya. Dinda, yang selama ini dianggap hanya sebagai pendamping, kini telah membuktikan bahwa ia adalah salah satu kekuatan utama dalam bisnis mereka. Ini adalah momen yang akan mengubah cara mereka melihat Dinda, dan cara mereka melihat diri mereka sendiri. Setelah pengungkapan yang mengejutkan itu, Haris mencoba untuk memperbaiki hubungan mereka. Ia merasa sangat bersalah dan ingin menunjukkan kepada Dinda bahwa ia akan berubah, bahwa ia akan mulai menghargai peran dan kontribusi Dinda dalam bisnis mereka. Namun, meskipun ia mengatakan kata-kata yang benar, Dinda merasa bahwa semuanya sudah terlalu jauh untuk bisa diperbaiki hanya dengan kata-kata maaf dan janji kosong. Hari-hari berikutnya, Haris mencoba lebih keras untuk memperhatikan Dinda. Ia mulai lebih sering berbicara dengannya tentang bisnis, bertanya pendapatnya, dan mencoba untuk melibatkan Dinda dalam keputusan-keputusan yang lebih besar. Ia bahkan mencoba mengajak Dinda untuk lebih aktif terlibat dalam pertemuan-pertemuan bisnis, berharap bahwa ia bisa memperbaiki kesalahan masa lalu. Tetapi, di dalam hati Dinda, rasa frustrasi itu belum juga hilang. Ia merasa bahwa usaha Haris meskipun baik, terlalu terlambat. Dinda, yang selama ini selalu berada di belakang bayang-bayang Haris, mulai merasakan perasaan yang berbeda. Ia tidak lagi merasa bahwa ia perlu bergantung pada orang lain, bahkan suaminya, untuk merasa dihargai. Ia tahu bahwa dirinya mampu lebih dari apa yang orang lain pikirkan, lebih dari apa yang Haris pikirkan. Kesadaran itu semakin kuat dalam dirinya. Dinda merasa bahwa jika ia terus bergantung pada pandangan orang lain, ia hanya akan terjebak dalam rutinitas yang mengekang dan tidak akan pernah bisa berkembang. Sementara Haris berusaha memperbaiki keadaan, Dinda merasa semakin ingin mengambil kendali penuh atas hidupnya. Ia merasa bahwa dirinya sudah cukup lama hidup berdasarkan ekspektasi orang lain, baik itu Haris, mertua, atau masyarakat di sekitarnya. Sekarang, Dinda tahu bahwa waktunya untuk hidup untuk dirinya sendiri sudah tiba. Ia ingin menjadi lebih dari sekadar istri yang mendukung suaminya, lebih dari sekadar wanita yang terikat pada keluarga dan tanggung jawab rumah tangga. Dinda ingin mengambil kendali atas jalan hidupnya sendiri. Suatu pagi, ketika Haris sedang sibuk dengan pekerjaannya, Dinda memutuskan untuk pergi ke kantornya sendiri. Ia sudah merencanakan sesuatu yang besar, dan ini adalah langkah pertama dalam proses perubahan besar dalam hidupnya. Ia bertemu dengan beberapa investor dan mulai merencanakan langkah-langkah strategis yang lebih besar untuk dirinya sendiri, sesuatu yang tidak akan melibatkan Haris atau siapapun. Dinda tahu bahwa ini adalah waktunya untuk berdiri sendiri dan tidak lagi bergantung pada orang lain. Ketika Haris pulang ke rumah sore itu, ia merasa ada yang berbeda dengan Dinda. Tidak seperti biasanya, Dinda tampak lebih tenang dan lebih fokus pada dirinya sendiri. Haris merasa khawatir.
merasa bahwa perubahannya yang terlalu cepat mungkin tidak cukup untuk memperbaiki hubungan mereka. Ia ingin berbicara, tetapi Dinda tampaknya tidak ingin membahas apapun. Ia hanya tersenyum tipis saat Haris duduk di sampingnya. "Apa yang kamu lakukan hari ini?" tanya Haris, mencoba membuka percakapan. Dinda menatapnya dengan mata yang penuh ketegasan, namun tetap lembut. "Aku pergi ke kantor," jawabnya dengan singkat, tetapi dengan nada yang penuh arti. "Aku sedang merencanakan beberapa langkah besar untuk masa depan. Aku pikir, aku sudah cukup menunggu, Haris." Haris terdiam, mencoba memahami apa yang Dinda maksudkan. Ia merasa ada jarak yang semakin besar di antara mereka. "Maksudmu, kita?" tanya Haris, berharap untuk mendapatkan kejelasan. Dinda mengangguk perlahan. "Tidak, Haris. Bukan kita lagi. Ini tentang aku. Aku sudah cukup terikat dengan harapan orang lain. Aku tidak akan terus menunggu untuk dihargai. Aku punya kemampuan untuk mencapai lebih, dan aku ingin melakukannya sendiri." Kata-kata Dinda seperti sebuah kejutan yang membuat Haris terdiam. Ia merasa cemas, tetapi juga tidak bisa membantah bahwa ia tahu, di dalam hati, Dinda memang lebih dari sekadar seorang istri yang mendukungnya. Ia mulai menyadari bahwa Dinda telah mengorbankan begitu banyak untuk mereka, tetapi ia terlalu sibuk dengan bisnis dan kehidupannya untuk melihat itu. Sekarang, Dinda memilih untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya sendiri. Haris mencoba untuk menjangkau tangan Dinda, tetapi Dinda menarik tangannya pelan. "Aku tidak bisa lagi hidup hanya berdasarkan apa yang kamu atau orang lain harapkan dariku. Aku berhak untuk hidup sesuai dengan keinginanku. Aku tidak ingin terus berada di bayang-bayangmu, Haris. Aku ingin berdiri di atas kaki sendiri, merencanakan masa depanku tanpa harus bergantung pada pandangan orang lain." Haris merasakan berat hati yang mendalam. Ia merasa kehilangan, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa Dinda benar. Ia telah mengabaikan potensi Dinda terlalu lama. Ia telah meremehkan kekuatan yang dimiliki istrinya dan kini, dengan perasaan penyesalan yang dalam, ia mulai menyadari bahwa Dinda tidak lagi membutuhkan dirinya untuk mencapai apapun. Malam itu, setelah Dinda selesai dengan pekerjaannya, Haris duduk di sampingnya dan mencoba berbicara lagi. "Dinda, aku tahu aku banyak salah. Aku tahu aku tidak pernah menghargaimu, dan aku menyesal. Tapi aku tidak ingin kehilanganmu. Aku masih ingin kita berdua bisa bekerja bersama." Dinda menatap Haris dengan mata yang penuh pemahaman, tetapi juga ketegasan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Aku tidak meminta kamu untuk mengubah segalanya, Haris. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku bisa melakukannya sendiri. Aku tidak lagi ingin merasa seperti bayangan dalam hidupmu. Aku ingin hidup untuk diriku sendiri." Ada diam yang panjang di antara mereka. Haris merasakan kehilangan, tetapi juga ada rasa hormat yang tumbuh dalam dirinya. Ia tahu bahwa Dinda adalah seorang wanita yang luar biasa, yang tidak hanya berbicara tentang impian, tetapi yang benar-benar mewujudkannya. Ia merasa bahwa selama ini ia telah salah menilai dan menganggap semuanya sebagai haknya. Keesokan harinya, Dinda mulai mengambil langkah-langkah konkret untuk memperkuat posisinya. Ia menghubungi beberapa rekan investor, memulai proyek baru yang akan memberinya kebebasan lebih dalam dunia bisnis, dan mulai merencanakan masa depannya dengan lebih serius. Dinda tidak lagi merasa terikat pada masa lalu, pada perasaan terabaikan, atau pada ketidakmampuan orang lain untuk melihat siapa dirinya sebenarnya. Di sisi lain, Haris merasa cemas dan terperangkap. Ia menyadari bahwa Dinda telah memutuskan untuk hidup dengan cara yang lebih mandiri, dan ia tahu bahwa ini adalah akibat dari segala kesalahan yang telah ia buat. Ia merasa kehilangan, tetapi ia juga tahu bahwa Dinda pantas untuk memilih jalannya sendiri, jauh dari bayang-bayang yang selama ini ia ciptakan. Haris mulai belajar bahwa kehidupan mereka tidak bisa terus bergantung pada apa yang selama ini ia anggap sebagai kenyamanan. Dinda sudah cukup memberi kesempatan, dan kini ia memutuskan untuk meraih kebahagiaannya sendiri. Keputusan ini bukan hanya tentang Dinda, tetapi juga tentang bagaimana mereka bisa maju dalam kehidupan mereka masing-masing, berdiri di atas kaki sendiri, menghargai peran masing-masing tanpa terikat pada satu sama lain. Dinda berdiri di jendela kamarnya, memandang malam yang tenang. Hanya suara angin yang terdengar di luar, seolah mengiringi kebingungannya.
Begitu banyak yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Terlalu banyak rasa sakit, kebingungan, dan penyesalan yang melanda dirinya dan Haris. Ia tahu, hidupnya kini berada di persimpangan besar, dan keputusan yang ia buat selanjutnya akan menentukan tidak hanya masa depannya, tetapi juga masa depan hubungan dengan suaminya dan keluarga mereka. Ia teringat semua yang telah ia lalui, perasaan terabaikan oleh Haris, penolakan dari mertua, dan kenyataan pahit bahwa selama ini ia dianggap tidak berarti. Namun, meskipun perasaan itu pernah menguasai dirinya, ia juga merasakan bahwa ada kekuatan besar yang tumbuh dalam dirinya. Kekuatannya untuk berdiri di atas kaki sendiri, untuk membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang istri yang selalu mendukung suaminya, tetapi seorang wanita yang mampu menciptakan kesuksesannya sendiri. Dinda mengingat kembali percakapan panjang dengan Haris, di mana ia mengungkapkan betapa besar kontribusinya dalam bisnis mereka. Ia tahu, untuk pertama kalinya, Haris benar-benar mulai menghargai apa yang telah ia lakukan. Namun, ada rasa yang sulit ia hindari, rasa kecewa yang mendalam. Dinda merasa bahwa meskipun Haris telah berusaha memperbaiki hubungan mereka, ia tetap tidak bisa menghapus luka yang selama ini menggores hatinya. Haris, meskipun penuh penyesalan, terlalu lama mengabaikan keberadaannya. Dinda merasa, jika ia terus menunggu, ia hanya akan terjebak dalam hubungan yang tidak lagi memberinya kebahagiaan yang seharusnya. Di sisi lain, keluarga Haris, terutama mertua, juga mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Mereka mulai menghargai Dinda sebagai individu yang kuat, cerdas, dan sukses, yang memiliki peran besar dalam kehidupan mereka, sesuatu yang mereka abaikan selama ini. Namun, meskipun mereka meminta maaf dan berusaha untuk memperbaiki hubungan, Dinda merasa bahwa tidak ada kata-kata yang bisa menghapus rasa sakit yang telah bertahun-tahun ia sembunyikan. Kini, setelah segala yang terjadi, Dinda berada di persimpangan. Apakah ia akan memaafkan Haris dan mertua, melanjutkan hidup bersama mereka, atau ia akan memilih untuk terus berjalan sendiri, dengan segala kekuatan yang ia miliki? Ini adalah pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya. Ia ingin mempercayai bahwa hubungan itu masih bisa diperbaiki, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa untuk bisa melangkah maju, ia harus melepaskan perasaan-perasaan lama yang membelenggunya. Dinda merasakan berat hati yang luar biasa. Ia mencintai Haris, itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi cinta itu tidak lagi cukup untuk mengatasi luka dan kebohongan yang selama ini ia tanggung. Ia tidak bisa terus hidup hanya dengan harapan bahwa semuanya akan berubah. Ia tahu bahwa perubahan itu harus datang dari dalam dirinya sendiri, bahwa ia harus belajar untuk memaafkan dirinya sendiri sebelum bisa memaafkan orang lain. Malam itu, Dinda memutuskan untuk keluar dari rumah dan berjalan di taman yang sepi. Udara malam yang segar menenangkan pikirannya yang kacau. Ia duduk di bangku taman, memandangi bintang-bintang di langit yang luas. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bebas. Bebas dari penilaian orang lain, bebas dari perasaan terkurung dalam kehidupan yang tidak ia pilih. Ia tahu bahwa langkahnya selanjutnya akan menentukan bagaimana ia ingin hidup, dan untuk pertama kalinya, ia merasa yakin bahwa ia mampu memilih jalan yang terbaik untuk dirinya. Dinda menatap langit, merasakan ketenangan yang baru. Ia sudah cukup lama hidup untuk orang lain, untuk memenuhi harapan orang-orang di sekitarnya. Tapi kini, ia tahu bahwa hidupnya adalah miliknya sendiri. Keberhasilan yang ia raih bukan hanya untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa. Dinda, dengan segala kekuatannya, tahu bahwa ia berhak memilih kebahagiaannya sendiri. Saat itu, ia teringat kata-kata yang sering ia dengar dari ayahnya, yang selalu mengajarkan untuk tidak menyerah dalam menghadapi kehidupan. Ketika hidupmu penuh dengan rintangan, jangan pernah biarkan itu membuatmu berhenti. Angkat kepala, terus berjalan, dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Dinda tahu bahwa ia sudah sampai pada titik itu, menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, tanpa terikat oleh pandangan orang lain. Memaafkan mungkin bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia merasa siap untuk mengambil langkah berikutnya, apapun itu. Ketika Dinda kembali ke rumah, ia menemukan Haris duduk di ruang tamu, tampak cemas. Ia tahu bahwa Haris menunggu untuk berbicara, tetapi Dinda tidak langsung menghampirinya. Ia mengambil waktu beberapa detik untuk menenangkan diri, meresapi keputusan yang akan ia buat.
Haris menatapnya dengan penuh harap, matanya penuh dengan penyesalan. "Dinda," kata Haris pelan. "Aku tahu aku banyak salah. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi untuk membuatmu melihat bahwa aku ingin berubah, bahwa aku ingin kita memperbaiki ini." Dinda berdiri di depan Haris, menatapnya dalam-dalam. Ia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan apa yang telah lama terpendam. "Haris," kata Dinda, suaranya lembut namun tegas. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Aku mencintaimu, tapi aku juga tahu bahwa aku harus memilih untuk hidup dengan kekuatanku sendiri. Aku tidak bisa lagi hidup di bawah bayang-bayang perasaan dan harapan orang lain. Aku perlu memilih jalan yang akan membuatku bahagia. Bukan hanya untuk kamu atau siapapun. Aku ingin memaafkan, tapi aku juga ingin melangkah maju." Haris menundukkan kepalanya, terdiam sejenak, meresapi kata-kata Dinda. Ia tahu bahwa saat ini adalah titik puncak dari segalanya. Haris ingin memperbaiki hubungan mereka, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa memaksa Dinda untuk memilih jalan yang sama. "Aku mengerti, Dinda," kata Haris dengan suara penuh penyesalan. "Aku tidak bisa memaksa kamu untuk tetap di sini jika itu tidak membuatmu bahagia. Aku berharap kamu menemukan kebahagiaanmu, apapun itu." Dinda mengangguk pelan, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi aku yakin, aku bisa melanjutkan hidup ini sendiri, dengan kekuatan dan keberhasilanku. Aku berharap kamu juga bisa menemukan kebahagiaanmu, Haris." Dengan perlahan, Dinda melangkah pergi, menuju ke jalan yang baru. Ia tidak tahu apakah itu akan menjadi jalan yang penuh kesendirian atau kebahagiaan yang sesungguhnya. Tetapi ia tahu bahwa langkah ini adalah langkah yang harus ia ambil untuk dirinya sendiri. Dinda tidak lagi terikat pada pandangan orang lain. Dan itu adalah kebebasan yang selama ini ia cari. Nasihat. Kehidupan adalah serangkaian pilihan yang harus kita ambil dengan hati yang penuh keberanian. Terkadang, melepaskan sesuatu yang kita cintai adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang lebih besar. Jangan pernah takut untuk berdiri sendiri, untuk memilih jalan yang sesuai dengan hati dan impianmu. Hargailah dirimu sendiri, karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari pengakuan orang lain. Salam sapa dan penutup. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk tidak takut mengambil kendali atas hidup kita sendiri. Setiap langkah yang kita ambil adalah cerminan dari siapa kita sebenarnya. Dan keberanian untuk berubah adalah kekuatan terbesar yang bisa kita miliki. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Dinda. Dan semoga kita semua menemukan kebahagiaan yang sejati dalam perjalanan hidup kita.